juga kita boleh kembali lagi bersama-sama belajar di dalam Bible Class. Nah, ini versi Natalan ya. Jadi saya ambil topiknya juga topik Natalan ya. Jadi kita akan sama-sama membahas tentang Kristus yang berinkarnasi. Ya, dan kita berharap melalui topik ini kita sekali lagi diperlengkapi dan sekali lagi kita boleh dikuatkan iman kita ya. Nah, baik, saya akan mulai untuk share screen. Sebentar ya, saya lagi belajar cara share screen yang baru. Jadi mungkin agak agak lambat ya. Jadi, cara share screen yang baru, jadi coba saya sambil agak lambat sebentar ya. Mohon sabar. Oke. Nah, sudah muncul ya. Oke. Bentar. Ya. Oke, ini judul kita hari ini, The Incarnated Christ atau Kristus yang berinkarnasi. Ya, Kristus yang berinkarnasi. Nah, kita sekali lagi bersyukur ya kalau di dalam iman Kristen kita boleh melihat bagaimana Allah menyatakan anugerahnya. Ya, Allah boleh memberikan Yesus Kristus ya untuk lahir ke dalam dunia untuk boleh menyelamatkan umat pilihannya. Nah, ini adalah berita Natal yang harus kita ingat dan tidak kita tambah, tetapi setiap seumur hidup selama Kristus belum datang ya, selama dunia masih ada, itu berita yang kita preaching, kita beritakan. Ya, pengharapan manusia hanya di dalam Kristus dan itu hanya di dalam anugerah Tuhan. Nah, secara khusus kita hari ini akan belajar bersama-sama mengenai inkarnasi. Ya, jadi khususnya adalah Kristus yang berinkarnasi. Nah, jadi di sini kita akan melihat berbagai kemungkinan atau pendapat yang sebagai satu komparasi, sebuah perbandingan yang mungkin kita bisa melihat dan melaluinya kita boleh belajar ya tentang perbedaan ya dengan inkarnasi Kristus. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, di dalam inkarnasi kita bisa melihat ada beberapa hal yang dapat kita pelajari bersama ya. Kita akan melihat bahwa inkarnasi itu ternyata tidak hanya ada di dalam iman Kristen ya, dibicarakannya maksud saya, tetapi ada juga ada kaitannya dengan kata inkarnasi itu ya, yang berbau karnasi begitu ya. Inkarnasi itu ada di dalam Hinduism, Buddhism, dan juga ada some religions atau beberapa pendapat di dalam agama-agama lain gitu ya. Nah, saya akan bersama-sama ini sebagai sebuah pengantar supaya kita boleh melihat respon terhadap inkarnasi ya, pendapat dari yang di luar iman Kristen ya, outside ya, di luar iman Kristen. Lalu di sana kita boleh lihat ya apa yang menjadi perbedaan sehingga kita boleh menemukan bahwa iman Kristen, inkarnasi Kristus itu adalah satu-satunya tadi dan yang lainnya. Itu boleh dikatakan di dalam iman Kristen itu adalah yang the true ya, yang benar, yang dinyatakan di dalam sejarah, yang makna inkarnasi yang sesungguhnya yang Allah nyatakan gitu ya. Oke, baik.
Saya lanjutkan, kita akan mulai mungkin bagian pertama kita akan lihat Hinduism ya. Jadi di dalam bagian ini mungkin kita nanti akan sedikit ya melihat mereka punya pandangan lah, mereka punya apa namanya sedikit konsep gitu ya, pemikiran mereka seperti apa. Secara singkat saja, yang secara umum kita boleh lihat, yang boleh menggambarkan apa yang menjadi kepercayaan mereka, ya, boleh menjadi kepercayaan mereka. Baik, kita lanjutkan. Apakah suara saya terdengar jelas atau tadi agak kecil ya, Pak Richard? Jelas sih, jelas. Jelas ya, oke. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, berikutnya adalah ini berkaitan dengan inkarnasi di dalam Hindu ya. Nah, inkarnasi di dalam Hinduisme itu saya mau kasih contohnya. Ini kalau kita pernah lihat kisah dari Mahabharata, kalau ada yang suka nonton Mahabharata, ya, coba diingat-ingat sebentar. Kisah di dalam Mahabharata itu ada satu tokoh, itu namanya Krishna ya. Nah, Krishna itu kemudian dikatakan di dalam kisah itu bahwa Krishna itu adalah inkarnasi daripada Wisnu, ya kira-kira ya. Dia adalah the eighth avatar of Wisnu. Ya, di dalam Hindu mereka percaya ada 3 Allah ya, yaitu ada yang namanya pencipta, ya ada Brahma, kemudian Wisnu itu adalah yang pemelihara, dan Siwa itu yang merusak begitu ya, segala sesuatu yang merusak gitu ya, itu ada dewanya sendiri gitu. Nah, lalu kita lihat bahwa Krishna itu adalah the eighth avatar of Wisnu. Jadi avatar yang ke-8 dari Wisnu ya, dewa Wisnu itu ya, Allah Wisnu menurut Hindu ya. Nah, avatar itu apa? Avatar itu adalah dikatakan manifestasi ya dari deity atau dari Allah gitu ya. Atau kemudian ya release soul in bodily form on earth gitu ya. Jadi ambil ini bodily form ya, secara body ya, tubuh gitu ya, form, bentuk di dunia ini ya, an incarnate divine ya. Itu jadi menjadi guru atau menjadi pengajar ya, atau nabi lah atau apa ya begitu ya. Divine teacher, teacher berarti pengajar yang mengajarkannya. Jadi incarnate divine, yang ilahi ya, jadi yang memberikan pengajaran-pengajaran yang bijaksana, yang di dalam apa namanya, ini maksud daripada avatar itu ya. Nah, jadi ini berdasarkan daripada apa yang dicatat ya oleh mereka. Jadi kalau kita melihat di dalam konsep Hinduism itu ada juga inkarnasi, tetapi inkarnasinya itu apa bedanya dengan reinkarnasi? Mereka juga percaya ada reinkarnasi, tetapi apa bedanya? Nah, kalau reinkarnasi itu mungkin ya di antara itu ya manusia kemudian ya bisa mereka ada kemudian lahir lagi nanti ya, setelah meninggal mereka lahir lagi, kemudian nanti mereka bisa menjadi manusia lain yang lain lagi ya, atau mungkin menjadi hewan lah atau binatang yang lain dan seterusnya. Ya, tetapi kalau inkarnasi di dalam maksud mereka yang di dalam Hinduism ini, kalau dewa ya, mereka punya dewa itu ya, Tuhan mereka itu kemudian itu mengambil rupa menjadi manusia begitu ya, daging begitu ya. Nah, itu mereka juga melihat itu sebagai inkarnasi. Nah, tetapi inkarnasinya itu bukan cuma sekali gitu loh. Ada makanya the eight avatar. The eight avatar. Jadi dewa mereka, Allah mereka kalau mengambil rupa form bodily on earth, ini ya badan di dunia ini, itu manifestasinya ya daripada Allah mereka itu manifestasi itu terjadi bisa berulang kali gitu ya. Jadi kalau yang terkenal ya, kita terkenal itu kan sampai difilmkan itu kan yang Mahabharata. Misalnya di sana ada Krishna. Nah, itu adalah yang ke-8. Ya, ke-8 daripada avatar of Wisnu itu ya. Jadi ya inkarnasinya Wisnu itu si Krishna itu yang ke-8. Lah ada berapa banyak sekali ya. Yang kita kenal ya itu ya. Nah, saya coba cari-cari ya untuk memberikan satu gambaran visual gitu ya. Jadi saya coba cari
Maka kita coba sama-sama lihat ya di sini ya. Misalnya begini ya. Sorry ya. Ini berarti enggak oke. Maaf saya close saja ini dulu sebentar ya. Maaf ya. Ini soalnya belajar share screen yang baru kadang-kadang agak susah. Pakai yang lama aja, kembali dulu ya yang lama. Oke, sebentar. Oke, ini aja ya. Nah, ini saya carikan ini gambarnya kira-kira gini ya. Kalau menurut yang namanya inkarnasi di dalam Hinduisme itu adalah ini contohnya Wisnu ya. Jadi Wisnu ini, Dewa Wisnu ini dia inkarnasi macam-macam. Jadi bukan cuma sekali, jadi dia berkali-kali. Jadi yang pertama itu adalah misalnya dari ini ya, dari yang pertama ini ya. Ini menjadi matsya gitu ya. Nanti kemudian jalan terus menuju selanjutnya dan seterusnya ya. Ini ke sini, kemudian menjadi ini ya. Saya enggak baca ininya ya. Kita lihat aja kira-kira seperti ini. Nah, ini biasa kita kurang kenal ya. Nah, seterusnya adalah dia terus jalan. Nah, di sini yang terkenal adalah kita kenal mungkin ini Rama, Rama dan Sinta. Nah, ini mungkin kita tahu ya, Rama dan Sinta. Kemudian yang Krishna ini mungkin juga terkenal ya. Jadi kisahnya ini cukup terkenal. Nah, ini jalan terus. Nah, sampai kapan? Ini akan terus ini makanya Krishna itu yang ke-8 mereka percaya ya. Ini ada beberapa pandangan. Ini sebenarnya apa namanya? Untuk keberapanya itu ada beberapa pandangan. Ya, jadi yang untuk gambar ini kayaknya urutannya bukan yang ke-8, tapi enggak apa-apa lah. Ini untuk sebuah perbanding gambaran saja ya. Jadi ini Krishna ini yang ke-8, nanti yang terakhir itu siapa? Jadi mereka ada yang terakhir itu namanya Kalki gitu ya, yang atas ini ya, yang terakhir ini ya. Jadi yang terakhir ini Kalki. Nah, si Kalki ini siapa? Nah, ini kalau yang Kalki itu mereka mengatakan bahwa Kalki ini belum lahir ini. Belum. Jadi kapan Kalki ini lahir? Kalki ini nanti akan lahir, ini adalah inkarnasi daripada Wisnu yang terakhir ya. Kapan lahir? Nanti, nggak tahu lagi kapan, belum lahir, tapi dia nanti itu datangnya itu naik kuda putih, dia akan naik kuda putih dan dia bawa pedang yang bersinar ya. Kadang-kadang saya melihat ya, ini mereka punya kepercayaan. Nah, ini konsep akhir zaman mereka. Jadi di dalam Hinduisme mereka percaya sampai saat ini belum datang ini si Kalki. Tapi nanti dia datang ya, mereka percaya itu dia akan naik kuda putih bawa pedang bersinar. Dia akan menghancurkan semuanya. Ya, kerajaan-kerajaan dia yang akan berperang, dia akan memimpin kepada kebenaran dan dia yang akan membuat dunia yang baru ya, dalam istilah mereka ya, satu dunia ada istilahnya. Nah, itu akan dihadirkan oleh yang namanya Kalki, ya, inkarnasi dari Kalki. Ya, nah ini adalah satu kepercayaan mereka. Nah, ini inkarnasi di dalam Hinduisme. Nah, jadi kita lihat bersama-sama di dalam Hinduisme inkarnasinya berarti Allah itu bisa inkarnasinya berkali-kali mereka. Nah, khususnya di dalam bagian ini adalah si Wisnu yang memelihara ya, yang berinkarnasi berkali-kali tapi yang memberikan ini apa namanya perintah ya, itu mungkin dari Brahma itu ya yang menciptakan. Ya, dari Wisnu ini yang terus berinkarnasi terus-menerus. Nah, ini dari Hindu. Nah, jadi kita lihat ya supaya kita ada satu pemikiran ya. Kemudian kita lihat ya. Sekarang kita coba lihat sedikit mengenai kalau di Buddhism. Nah, di dalam Buddhism itu bukan konsep inkarnasi, tapi mereka lebih ke konsepnya reinkarnasi ya. Jadi dipahaminya sebagai perpindahan jiwa dari tubuh lain setelah kematian. Jadi setelah mati mereka akan lahir lagi gitu ya. Dan kemudian itu namanya reinkarnasi. Tergantung nanti ya. Nah, kondisinya seperti apa. Nah, kalau kondisinya mungkin dia baik buat hal yang baik, nanti mungkin di kehidupan mendatang lebih baik. Kalau tidak, mungkin kehidupan mendatang menjadi kurang baik begitu ya. Nah, tetapi ada salah satu fakta yang mengejutkan ini menurut ini ya. Salah satu orang juga yang belajar, dia adalah orang yang belajar tentang Buddhism juga ya, khususnya di dalam aliran Zen, itu namanya Barbara O'Brien ini ya. Di dalam tulisannya Rebirth and Reincarnation itu ya.
Nah, itu dia mengatakan ada fakta mengejutkan sebenarnya salah satu doktrin paling mendasar dari agama Buddha atau Buddhism itu adalah anatta, yang artinya tidak ada jiwa atau tidak ada diri. No soul atau no self. Jadi tidak ada jiwa, juga tidak ada soul. Tidak ada esensi yang permanen. Ya, tidak ada esensi permanen dari individu yang bertahan. Gitu ya. Nah, dengan demikian sebenarnya menurut si Barbara ini ya, itu dalam Buddhism ini sebenarnya secara tradisional dari sejak awalnya itu dia tidak percaya pada reinkarnasi secara tradisionalnya ini. Nah, reinkarnasi sebenarnya pengaruh daripada Hinduism yang mempengaruhi Buddhism. Tapi pada awalnya sebenarnya tidak. Nah, tapi meskipun kita lihat di dalam nanti perkembangannya di dalam Buddhism mereka juga tidak menolak itu reinkarnasi, tetapi pada dasarnya sebenarnya tidak ada. Mereka begitu ya. Nah, lebih ditekankannya sebenarnya di dalam Buddhism itu bukan reinkarnasi tetapi rebirth atau reborn ya. Jadi lahir kembali juga sih sebenarnya sama-sama punya satu pengertian yang mirip ya, hanya istilah dipakai beda. Nah, tapi ada perbedaan prinsip di dalamnya gitu ya. Nah, maksudnya jikalau jiwa atau dirinya itu tidak ada jiwa yang atau diri yang kekal, apakah yang dilahirkan kembali? Ribet itu apa yang dilahirkan? Kalau reinkarnasi kan tetap percaya dia ada soul ya. Cuma itu kemudian nanti ya ganti-ganti terus gitu ya, dilahirkan kembali. Tapi kalau ini dia tidak percaya ada soul ya. No soul sebenarnya, no self gitu. Tapi apa? Kita coba sama-sama. Nah, ribet yang dimaksud di sini adalah dia melihat bahwa ketika tubuh fisik ini tidak lagi mampu berfungsi, energi itu tidak mati bersama tubuh fisik ini. Jadi ada satu form, mereka percaya ada force atau energi gitu ya. Nah, energi fisik ini tidak mati, tetapi dia akan mengambil bentuk lain, ya, yang disebut sebagai another life, kehidupan lain. Nah, energi fisik ya ataupun energi mental yang membentuk apa yang disebut dengan being, jadi akan membentuk being, satu keberadaan baru, ya. Nah, memiliki di dalam diri mereka kekuatan untuk mengambil satu new form untuk bentuk baru, ya. Dan kemudian nanti rebirth setelah penuh, setelah waktunya tiba, kemudian itu rebirth. Nah, itu menurut si ini ya dalam konsep mereka tentang rebirth ya, juga ini yang ditulis oleh salah satu teolog mereka gitu ya, yang bernama Walpola Rahula gitu ya, dalam bukunya What the Buddha Taught. Nah, jadi kita bisa lihat ya, ini mereka punya konsep ya. Jadi saya memaparkan hal ini supaya kita paling tidak bisa lihat juga satu komparasi ya. Jadi yang di luar iman Kristen dan kira-kira seperti apa mereka melihatnya. Ya, ini persis seperti apa yang mereka katakan yang saya sampaikan. Ya, sesuai dengan makanya saya memberikan kutipan-kutipan. Ya, jadi bukan dari saya. Gitu ya. Nah, oke. Ini adalah sekilas ya, memang sekilas. Nah, tentang kita coba mengenal secara sekilas dan konsep mereka tentang reinkarnasi ataupun reinkarnasi. Ya. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya. Nah, bagian lain itu some religions, maksudnya juga beberapa itu kepercayaan ataupun agama lain itu adalah tidak percaya. Artinya dia tidak percaya, tidak ada inkarnasi dan tidak menerima inkarnasi. Tidak ada itu. Itu adalah semuanya adalah hal-hal yang bersifat maksudnya Allah itu tidak seperti itu. Ya, Allah ya tidak ada rupanya. Allah tidak bisa mengambil rupa. Allah tidak melakukan hal itu. Allah adalah Allah yang tidak kelihatan dan dia bertata di sorga dan dia tidak turun ke bumi. Ya, Allah adalah transend yang jauh dan dia tidak berkaitan dengan dunia ini dan dia tidak mengambil juga bentuk apapun untuk dirinya. Ya, nah ini pandangan lain yang tidak percaya dan tidak menerima tentang inkarnasi. Nah, oke, ini adalah pembukaan ya yang saya mau sampaikan. Nah, sekarang kita mau masuk tentang inkarnasi di dalam iman Kristen. Ya, tentu kita sudah tahu inkarnasi di dalam iman Kristen secara umum ya. Kalau inkarnal itu berarti masuk di dalam, karnal itu daging ya, karnal masuk dalam daging ya. Kemudian kalau jadi Allah itu masuk di dalam daging gitu ya, inkarnal. Firman menjadi daging kalau Yohanes mengatakannya begitu ya, firman itu menjadi daging. Nah, kita akan sama-sama lihat ya.
incarnation in Christian faith, ya. Nah, kita lihat ya, di dalam peristiwa inkarnasi, Alkitab mencatat itu adalah Kristus itu lahir ke tengah dunia ini, dia dikandung oleh Roh Kudus. Ya, Kristus lahir di tengah dunia ini, dia dikandung oleh Roh Kudus. Ya, dan lahir dari perawan Maria. Nah, ini adalah saya ambil ya bagian ini itu dari apa yang dijelaskan di dalam Heidelberg Catechismus. Heidelberg Catechismus ya. Nah, kita bersyukur untuk satu peninggalan peninggalan gereja ya, Bapak-bapak gereja, karya-karya yang bagus yang berdasarkan kitab suci sehingga kita bisa belajar. Nah, tahun depan kita akan belajarnya adalah Westminster Catechismus. Ya, kita akan belajar dasar-dasar iman Kristen dari Westminster Catechismus, dan itu akan dikhotbahkan, dan juga nanti di dalam kelas Bible class saya akan bahas. Setiap waktunya saya akan bahas ya untuk memperlengkapi ya. Tentu akan beda dengan khotbah ya. Akan saya lebih bahas supaya boleh memperlengkapi. Nah, jadi di sini kita bisa lihat sama-sama ya. Dari ini saya ambil yang Heidelberg ya. Jadi ini Kristus dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria ya, atau perawan Maria. Nah, di sini berarti dikatakan di sana ini menunjukkan apa? Dari satu statement ini ya yang dicatat oleh kitab suci ya, maka dikatakan di sini adalah anak Allah yang kekal. Kristus itu adalah anak Allah yang kekal, yang adalah Tuhan yang benar dan kekal. Ya, sebab dia dikandung oleh Roh Kudus. Jadi tidak ada ini ya, apa namanya, campur benih laki-laki dan perempuan. Ya, tidak ada di sana. Ya, jadi Allah langsung ya. Jadi Roh Kudus itu ya. Jadi apa namanya? Pinjam. Kalau istilah saya mungkin meminjam rahim Maria itu. Jadi ya, Alkitab mengatakan dikandung oleh Roh Kudus, ya. Maka penting sekali penekanan itu perawan Maria atau anak darah Maria di sini, ini sangat penting sekali. Nah, ini membedakan. Nah, saya langsung ini ya memberikan apa namanya komparasinya. Nah, nanti saya rindu rekan-rekan yang ikut malam hari ini juga boleh diskusi. Kalau misalnya bisa melihat nanti sharing dari penjelasan yang ada, bisa sharing komparasi yang ada, ya kita bisa lihat apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi satu kebenaran yang jauh lebih indah melampaui ya konsep inkarnasi dalam Christian faith dibanding dengan yang lain. Ya, nah bagian pertama kita bisa lihat ya, di dalam inkarnasi yang lain itu ya, di dalam inkarnasi yang lain kita lihat mereka semua itu melihat tetap di dalam konsep diri manusianya itu ya, benih yang ada itu ya ada di dalam campur tangan begitu ya. Jadi ada dilahirkan ada papa mamanya begitu kira-kira ya. Jadi dari benih laki-laki dan benih perempuan. Tapi hanya satu-satunya dinyatakan inkarnasi di dalam Christian faith itu adalah Kristus itu dikandung oleh Roh Kudus. Nah, ini adalah satu perbedaan yang sangat penting yang mau menunjukkan bahwa ini adalah benar-benar kudus ya, kemudian dia adalah dari sorga dan dia turun ke tengah dunia ini ya. Nah, kita lihat sama-sama selanjutnya. Jadi ini menunjukkan dia Allah yang kekal. Jadi Allah yang kekal. Nah, pada saat dia berinkarnasi, dan ini juga cuma satu kali ya, satu kali masuk di dalam sejarah, dan sudah seterusnya Allah kemudian setelah selesai ya, Tuhan menggenapi karya keselamatannya, Tuhan kembali naik ke surga. Jadi cuma satu kali dan tidak berulang kali ya, cuma satu kali. Nah, dia menunjukkan dia adalah Allah yang kekal ya, kemudian dia adalah Tuhan yang benar dan Tuhan yang kekal sama ya. Jadi Yohanes 1 ayat 1 itu menegaskan, ini dasarnya ya. Kita pakai sekarang kitab suci kita. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, jadi Heidelberg Catechismus pakai dasar ini. Waktu melihat bagian ini, pada mulanya adalah firman, pakai Yohanes ya. Jadi dinyatakan bahwa firman menjadi daging, inkarnasi, inkarna gitu ya. Firman menjadi daging. Tapi firman itu, Yohanes itu menyatakan firman itu adalah Allah. Ya, firman itu adalah Allah. Dan bukan cukup di situ, tetapi firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, ini yang menunjukkan adanya satu proses peristiwa kekal ya. Nah, bagian ini Heidelberg Catechismus mau menyatakan ini sesuatu yang kekal. Yesus Kristus datang itu bukan cuma waktu dia Allah, itu waktu dia datang, nah waktu itu aja dia menjadi Allah. Tetapi sebenarnya
natur Allahnya itu sudah kekal karena dia sudah bersama-sama dengan Allah. Dan dia pada mulanya adalah firman. Dia sudah ada dari kekal sampai kekal. Nah, ini adalah satu catatan penting ya yang menunjukkan bahwa dia adalah yang awal dan yang akhir dalam arti ya, dia mengawali segala sesuatu dan dia yang akan mengakhiri segala sesuatu. Nah, dia tidak lebih rendah, tapi dia sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya, sedangkan kalau kita bisa lihat dari peristiwa yang lain ya, konsep di luar inkarnasi yang lain itu ada peristiwa yang lebih rendah. Ya, bagaimana antara yang di atas sama yang di bawah. Nah, itu ada permulaannya. Ya, setiap yang ada permulaannya. Nah, kalau kita mengatakan Alkitab mengatakan bahwa inkarnasi Kristus ya, dia mengambil rupa menjadi manusia ya, firman menjadi daging itu tetap kita bisa lihat keberadaan daripada sang firman itu adalah kekal adanya. Oke, ini bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua kita akan lihat tetap masih di dalam konteks yang sama ya, Kristus dikandung oleh Roh Kudus dan lahir dari perawan Maria. Heidelberg Katekismus menyatakan bahwa ini diambil dari ini ya, Yohanes 10 sampai 30 berkaitan dengan kekekalan anak Allah yang adalah Tuhan yang benar dan kekal. Itu dasarnya diambil Yohanes 10 ayat 30 yang menyatakan bahwa gini, aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Nah, pada saat Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini, perhatikan. Ya, di sana Yohanes mencatat bahwa orang Yahudi mau ambil batu melempari Yesus. Kenapa? Bukan karena ini ya, hal lain ya, tetapi di sana dicatat orang Yahudi itu melihat bahwa Kristus dianggap menghujat Allah. Ya, karena engkau sekalipun hanya seorang manusia menyamakan dirimu dengan Allah. Nah, tetapi ini adalah satu statement, satu pernyataan yang dinyatakan oleh Kristus bahwa dia adalah Allah dengan kalimat bahwa aku dan Bapa adalah satu. Nah, jadi kalimat yang dinyatakan yang dicatat oleh Yohanes ini, yang waktu itu dikatakan oleh Tuhan Yesus, ini memang satu statement yang jelas dikonfirmasi dan dimengerti oleh orang Yahudi bahwa Kristus sedang menyatakan dirinya adalah Allah. Ya, bukan lebih rendah. Karena aku dan Bapa adalah satu. Berarti di sana kita boleh lihat ada satu kesetaraan. Ya, anak Allah dan Bapa, Allah anak dan Allah Bapa. Ya, ada dua pribadi yang berbeda tetapi adalah satu Allah yang esa. Ini adalah kita boleh melihat ya di sini Allah Tritunggal ya di sini ya boleh dinyatakan, cuma di dalam bagian ini relasi Kristus dan Bapa. Ya, jadi ini kekekalan Allah. Nah, kemudian kita bisa melihat di sini kesetaraan yang sama. Nah, sekaligus kita bicara di sini kita bisa lihat tentang ini ya Tritunggal ya. Jadi aku dan Bapa adalah satu berarti setara, tidak lebih rendah ya, dan bukan pribadi yang sama tetapi berbeda, tetapi setara ya. Oke. Nah, ini yang untuk boleh memberikan satu dasar yang kuat menyatakan Kristus adalah karena dia dikandung oleh Roh Kudus dan lahir dari anak darah Maria, dia adalah Allah yang kekal, Allah yang kekal. Jadi dia bukan manusia begitu ya dalam arti hanya manusia saja, tapi dia Allah yang kekal yang sedang berinkarnasi yang menjadi daging, menjadi manusia. Tapi dia adalah Allah yang kekal. Nanti kita akan lihat ya di sini nanti ada orang-orang yang salah mengerti bagian ini sehingga akhirnya menimbulkan itu satu pengajaran yang sesat berkaitan dengan inkarnasi. Nanti kita lihat. Oke, lanjut. Berikutnya adalah Nah, berikutnya adalah diambil dari Roma ya. Kita akan lihat sedikit bagian ini. Nah, Roma itu berarti Paulus. Kalau tadi kita lihat Yohanes, Paulus memberikan satu pengajaran yang sangat ketat berkaitan dengan hal ini. Kitab Roma khususnya. Nanti kita akan masuk di dalam Januari ya. Tapi di sini kita incip-incip dulu lihat sekilas bagian ini berkaitan dengan inkarnasi. Paulus itu memberikan satu doktrin inkarnasi yang sangat ketat ya. Dia mengatakan bahwa tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Jadi perhatikan, ketika kita bisa melihat bahwa Paulus mengenal tentang Kristus yang berinkarnasi, perhatikan Kristus yang berinkarnasi bukan yang lain. Jadi dia melihat bahwa Kristus yang berinkarnasi ya ketika dia mengambil firman yang menjadi daging itu memang harus terjadi di dalam garis keturunan Daud dan itu sudah dinyatakan memang melalui perantaraan nabi-nabi dalam kitab suci. Ini adalah janji, promise
Ya, Tuhan telah berjanji dan ini harus digenapi. Nah, jadi ini merupakan adalah satu rencana, berarti karya yang ada di dalam kekekalan yang sudah Allah siapkan. Ya, jadi ini Paulus memberikan satu penekanan tentang anaknya, berarti huruf besar ya, berarti ini adalah Allah ya, yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Nah, seringkali manusia cuma melihat satu bagian ini, ketika mereka sulit melihat bahwa itu Allah tapi kok manusia. Bagaimana dalam daging? Daging ini kan ya daging, tapi Allah kan mestinya kan dia adalah roh. Bagaimana ini bisa lihat? Ini memang kadang kita lihat manusia bisa salah mengerti hal ini. Tetapi di dalam bagian ini ketika kita lihat inkarnasi, ini bicara bagian ini sudah ada satu konsep itu yang harus kita mengerti adalah Allah yang berinkarnasi itu di sana ada natur Allah dan juga natur manusia. Nah, nanti ini kita akan lihat lebih lagi di bagian akhir. Tapi saya mau sampaikan dulu. Ya, jadi tentang bagian ini, tentang anaknya, berarti itu sudah anak Allah, dan menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, berarti ini natur manusia. Ada natur Allah, ada natur manusia. Ya, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, ini adalah satu berikutnya adalah satu peristiwa ya atau satu kejadian yang sebenarnya memberikan satu konfirmasi terhadap apa yang terjadi di dalam inkarnasi. Inkarnasi menyatakan Yesus Kristus dikandung oleh Roh Kudus dan dia lahir dari anak darah Maria dan kemudian dinyatakan juga dia memang adalah naturnya Kristus natur Allah dan natur manusia, dan ketika di dalam kehidupan Kristus itu menjalani kehendak Allah di tengah dunia ini, itu mengkonfirmasi semuanya. Sehingga dia boleh nyatakan bahwa apa yang dinyatakan dalam kitab suci, Mesias datang, dan kemudian dia menyelamatkan umatnya dari dosa mereka dengan cara yang mati di atas kayu salib, tetapi tidak berhenti situ, tapi Kristus bangkit. Ya, nah ini menunjukkan bahwa hanya Allah saja yang sanggup melakukan hal itu, mengalahkan kematian. Ya, nah di sana kita lihat maka Paulus memberikan satu konklusi di dalam ayat 3, di ayat 4 maksud saya. Ini boleh dikatakan bahwa, berarti ini konklusi. Ia, yaitu Kristus adalah anak Allah yang berkuasa. Ya, Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, ini dasar yang disampaikan ya oleh Rasul Paulus ya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita lihat. Nah, sekarang bagian lain kita bisa lihat di Kolose. Ya, Kolose itu 1 ayat 15. Ini Paulus menyatakan bahwa Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, di sini kita bisa lihat sama-sama ya. Berarti gini, inkarnasi itu kan menunjukkan bahwa Allah yang sebenarnya tidak kelihatan sekarang bisa dilihat. Ya, inkarnasi ya. Ya, kenapa? Karena yang inkarnasi itu memang adalah gambar Allah yang tidak kelihatan itu, Yesus Kristus itu. Yesus Kristus adalah gambar Allah. Nah, jadi peristiwa ini kita bisa melihat bahwa tidak ada seorang pun yang memang pernah melihat Bapa. Ya, Allah Bapa, tidak ada yang pernah bisa lihat, tidak ada yang pernah melihat. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan sendiri, selain Anak Tunggal Allah, selain Kristus maksudnya ya, tidak ada seorang pun yang bisa melihat. Nah, Bapa. Nah, tapi Allah yang bisa ini ya, maksudnya Kristus yang menyatakan diri yang berinkarnasi ini, itu dikatakan adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi kalau kita mau melihat Bapa, maka kita waktu melihat Yesus Kristus, ya kita di sana kita juga sudah melihat Allah yang tidak kelihatan. Maka Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya yang berkata, tunjukkanlah Allah kepadaku. Maka Tuhan Yesus berkata, lu kenapa kamu sudah lama dengan saya, sudah ikut saya, tapi masih tidak ngerti semua yang saya sampaikan dan saya ajar. Aku dan Bapa adalah satu. Jikalau engkau sudah melihat aku, kau sudah melihat Bapa. Ya, nah di sini kita bisa lihat apa yang dinyatakan. Ya, Paulus secara doktrin dia mengajarkan satu kebenaran yang sangat penting, bahwa Kristus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya, Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Nah, dia itu adalah yang menyatakan bagaimana manusia boleh kemudian berkenan kepada Allah hanya bisa melalui Yesus Kristus. Dan segala manusia kita juga adalah gambar Allah, image of God. Nah, pada saat
bagaimana kita bisa menjadi gambar-gambar Allah yang berkenan kepada Tuhan, maka teladannya tidak boleh yang lain. Teladannya adalah harus Yesus Kristus. Teladannya harus Tuhan Yesus Kristus. Karena dia adalah gambar Allah yang sempurna itu, ya, gambar Allah yang diperkenan Allah itu, maka kita hidup meneladani apa yang Kristus boleh berikan kepada kita sekalian. Ya. Nah, dan di dalam bagian ini juga sekali lagi Paulus sama dengan Yohanes memberikan satu pengertian doktrin yang penting, yaitu bahwa di dalam Kristuslah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan dan seterusnya. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Hah? Ia ada terlebih dahulu. Nah, ini sama ya. Pada mulanya adalah firman, ia bersama-sama dengan Allah, dia adalah Allah ya. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Nah, jadi di sini satu pemahaman doktrin kebenaran yang sama ya, yang dengan Rasul Paulus dengan Yohanes ya, Rasul Yohanes, mereka mempunyai satu pemahaman yang sama ya, bahwa Yesus Kristus itu ya, meskipun dia berinkarnasi ya, menjadi manusia, firman menjadi daging, tetapi tidak lebih rendah. Ya, dia tetap Allah. Ya, dia setara dengan Bapa, dia setara dengan Roh Kudus. Karena dia memang sudah ada. Dia menciptakan segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Nah, ini adalah satu hal yang hal-hal yang bersifat doktrinnya. Kadang kita melihat ini apa pengaruhnya ya? Kita belajar seperti ini, kita melihat hal ini apa pengaruhnya dengan kita. Yang penting saya percaya titik, kan sudah cukup. Ya, saya kira mungkin kalau kita percaya cukup seumur hidup itu juga anugerah Tuhan ya, meskipun kita tidak mengerti apa-apa ya. Tapi ada lebih indah lagi kita mengerti. Kenapa lebih indah? Karena waktu kita bisa melihat hal ini, kita tahu bahwa kita mempunyai Allah yang sejati, dan kita waktu bertemu dengan berbagai macam itu pengajaran, kita tidak mudah digoncangkan, dan bahkan kita bisa berbicara untuk boleh menyatakan apa ya, iman yang bertanggung jawab. Dan jika kalau mungkin Tuhan pakai kita juga ya sebagai alat untuk boleh memenangkan mereka. Ya, jikalau mereka umat pilihan, itu kita dipakai Tuhan di dalam bagian. Ya, karena tidak banyak ya orang percaya itu yang tidak sungguh-sungguh dia boleh belajar kebenaran firman Tuhan, mau mengerti dengan sungguh-sungguh, dia mudah untuk digoncangkan. Ya, memang ada orang yang juga berkata, pokok saya ikut Tuhan selama-lamanya, ngerti dan ngerti saya tetap ikut. Ya, dalam bagian ini ya ada pemelihara Tuhan bagian itu. Tapi saya kira tanggung jawab kita adalah kita mesti sungguh-sungguh mengerti, ya, karena kita harus mempertanggungjawabkan iman kita ya, dan sekaligus kita mengerti bahwa iman kita itu bukan iman yang cuma sekedar maksudnya dikasih tahu begini ya sudah, ya, bukan iman yang cuma sekedar dongeng, tetapi ini ada satu kebenaran, ada satu doktrin yang kuat di dalamnya yang boleh dinyatakan Tuhan melalui ya murid-murid yang Tuhan sudah pilih, yang rasul ya, sebagai saksi. Jadi ini juga kelihatan sebagai saksi ya, bagi dan memberitakan itu kepada umat Tuhan di zaman-zaman selanjutnya. Jadi dengan adanya kitab suci itu menolong kita ya, memberikan kepada kita satu pengertian, satu kebenaran yang boleh kita sampaikan bagi generasi kita dan juga bagi anak cucu kita nantinya. Ya. Nah, lanjutnya berikutnya adalah kita lihat ini sama Kolose, sorry. Oke. Di dalam bagian lain itu di 1 Yohanes 5 ayat 20 ya. Akan tetapi bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi berulang kali ya, kenapa ini perlu disampaikan oleh Katekismus Heidelberg ini menulis bagian ini dan meminta kita membacanya ya, untuk kita boleh tahu bahwa Yesus Kristus ini kan sesuatu yang sangat penting ya, karena yang berinkarnasi itu Kristus. Dia inkarnasi menjadi manusia. Tapi pada saat dia berinkarnasi menjadi manusia, Paulus, Yohanes ya, yang menulis bagian ini, dia ingin ya setiap umat Tuhan tahu, jangan berhenti ya cuma natur manusia, dia adalah Allah. Ingat baik-baik, jangan berhenti. Jadi diulang di dalam berbagai macam
nats Alkitab yang ada itu untuk menunjukkan, menekankan, mengingatkan kita bahwa ingat ya, bahwa dia bukan hanya natur manusia, tetapi dia adalah Allah yang benar, ya, Allah yang hidup dan Allah yang kekal. Nah, ini poinnya. Jadi ketika saya membawa ini untuk kita boleh melihat hal ini, jadi kita tahu, oh ada tempatnya, oh di sini dinyatakan, sehingga kita bisa benar-benar boleh diteguhkan ya untuk setiap kebenaran yang dinyatakan. Oke, nah kita lanjutkan. Nah, sekarang bagian berikutnya itu adalah di Heidelberg Katekisme mengatakan bahwa ini menjadi manusia yang berdarah dan berdaging melalui anak darah Maria. Ya, menjadi manusia. Jadi Kristus dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari perawan Maria atau anak Maria. Yang bagian kedua ini maksudnya ada dia benar-benar menjadi manusia yang berdarah dan berdaging. Benar-benar nih. Jadi tidak pura-pura. Nah, ini pentingnya bagian ini ditekankan. Kalau tadi dia adalah Allah, sekarang dia adalah manusia sungguh-sungguh. Jadi dia bukan jadi-jadian. Nah, ini penting. Nah, ini satu inkarnasi, doktrin inkarnasi yang kita harus mengerti. Sebab kalau salah mengerti ini, itu bisa langsung jadinya sesat. Wah, Kristus berarti cuma mengambil rupa ya, jadi pura-pura, nanti selesai kemudian dia. Nah, ini salah. Nanti jadi siluman dong. Ya, konsep siluman jadinya. Ya. Nah, jadi kita lihat bukan konsep itu, bukan manusia jadi-jadian. Ya. Maka di sini dikatakan bahwa ini berarti konsep pentingnya adalah, doktrin pentingnya adalah menjadi manusia yang berdarah dan berdaging melalui anak darah Maria. Jadi sekali lagi tetap melalui anak darah ya. Jadi di sini adalah berarti konsepnya tetap adalah dikandung oleh Roh Kudus ada di dalam, tetapi manusia menjadi manusia yang berdarah dan berdaging ini penting, artinya Kristus sungguh-sungguh ini menjadi manusia yang berdarah dan berdaging. Nah, oleh sebab itu kita bisa lihat nanti di dalam banyak narasi dalam kitab suci, deskripsi dalam kitab suci, kita sudah lihat kan di dalam Injil ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya, di 4 Injil ini semua tercatat bagaimana kehidupan Kristus, bagaimana Yesus Kristus dia bisa lapar, bagaimana Yesus Kristus dia bisa haus, bagaimana Yesus Kristus dia bisa merasa ada lelah gitu ya. Yesus justru butuh tidur, dia butuh makan, ya dia dan seterusnya. Itu hal-hal yang bersifat secara manusia. Ya, jadi waktu Kristus itu dia menghadapi jalan salib, jadi peristiwa itu seluruh itu ya dikatakan waktu seluruh pelanggaran kita ditanggungnya. Ya, oleh bilur-bilurnya lah kita menjadi sembuh itu ya. Itu maksudnya benar-benar Kristus menanggung semuanya. Setiap kesakitan, setiap derita, semuanya tidak ada satupun yang dia tidak terima. Tuhan tanggung semuanya yang seharusnya kita tanggung. Ya, nah, nanti kita lihat ada ayat-ayat yang meneguhkan hal ini. Nah, di dalam Matius 1 ayat 18 yang dipaparkan di sini, ini yang menekankan pentingnya adalah tetap ya ingat dia menjadi manusia yang berdarah dan berdaging sungguh-sungguh, tetapi melalui anak darah Maria menunjukkan bahwa ia adalah kudus, ya, yang mengandung dari Roh Kudus, ya di bagian ini. Sebelum mereka berarti Yusuf dan Maria hidup sebagai suami istri. Ini penting. Ya, kadang-kadang kita melihat kenapa ini perlu dicatat? Cukup dong ditulis ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, titik. Kenapa koma? Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, ini satu hal yang harus kita ingat sungguh-sungguh ya waktu kita membaca firman Tuhan. Ini penting kenapa? Ini mau menekankan. Satu dinyatakan Roh Kudus menyatakan. Tapi yang kedua, bagian ini kita boleh lihat ya bagaimana ini satu ketaatan yang bisa lihat ya. Maksudnya yuk bagaimana satu peristiwa yang kita boleh lihat bagaimana Kristus itu boleh hadir ya tanpa satu campur tangan atau benih antara laki-laki dan perempuan. Sebab apa? Benih laki-laki dan perempuan itu ya manusia itu sudah jatuh di dalam dosa sehingga tidak mungkin ya tidak bisa bagian itu. Nah, Kristus berinkarnasi, dia adalah Allah yang kudus, dia adalah gambar Allah yang mulia, dia juga adalah Allah sendiri, maka dia tidak mungkin ya tercemar, dia tidak tercemar, dia tidak berdosa ya. Jadi dia dikandung melalui Roh Kudus karena dia dipersiapkan untuk menjadi itu juru selamat, dia menjadi korban pengganti yang sempurna, dia disiapkan
untuk naik ke atas kayu salib untuk boleh menyelamatkan sebagai korban penebus dosa ya bagi umat pilihannya. Oke, saya skip bagian ini. Kita lihat bagian lain, firman Tuhan bagian lain yang berkaitan dengan hal ini. Ya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, di Yohanes ya, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, bagian ini yang ditekankan ya, adalah firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Berarti ini terjadi. Diam di antara kita berarti ada saksinya. Siapa saksinya? Yohanes menyaksikan. Siapa saksinya? Rasul-rasul yang lain. Siapa saksinya? Ya orang-orang yang menjadi murid Kristus pada zaman itu. Yang murid-murid Tuhan Yesus. Ada saksinya. Dan Yohanes mau tulis ini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah ini perbedaan inkarnasi dengan yang lainnya. Nah tadi waktu kita lihat ya beberapa konsep inkarnasi di luar iman Kristen. Itu sebenarnya kalau kita lihat ya meskipun mereka pakai istilah ada yang inkarnasi gitu ya, ada yang inkarnasi begitu, memakai istilah yang sama. Tetapi sebenarnya ya kalau kita melihat itu sebenarnya itu semua itu dibuat dari sebuah cerita atau mitos, legenda. Dasarnya legenda atau mitos. Nah, jadi sebagai satu Sebagai satu hal untuk boleh menyatakan ini. Mungkin untuk menunjukkan kehadiran ya melalui inkarnasinya dia dewa itu inkarnasi dia juga itu untuk menunjukkan untuk menunjukkan satu mungkin supaya menyatakan satu kebaikan itu akan mengalahkan kejahatan ya sampai di situ ya. Nah kita lihat itu menjadi satu hal yang bersifatnya itu juga mitos. Di dalam bagian saya lihat itu sebuah legenda atau mitos. Nah, tapi pada saat kita bisa melihat bagian ini, inkarnasi di dalam Kristus, Yohanes mencatatnya ini, dia menjadi manusia yang berdarah dan berdaging, yang kudus itu tetap kudus ya. Dia diam di antara kita. Berarti ini terjadi. Bukan mitos. Ini sejarah, ini his story. Ini sejarah, history. Apa yang Tuhan siapkan, rencanakan. Nah, ini menjadi poin penting yang harus kita bisa mengerti, kita pahami. Ya, sehingga waktu kita mungkin melihat mungkin pengertian-pengertian pendapat-pendapat lain, ya kita bisa lihat bagaimana inkarnasi Kristus beda dengan yang lain, karena inkarnasi Kristus itu bukan terjadi hanya di dalam sebuah legenda atau mitos yang kemudian ditulis untuk boleh menunjukkan bahwa kebaikan pasti menang mengalahkan kejahatan, tetapi ini benar-benar terjadi, benar-benar bagaimana Allah datang di tengah-tengah umatnya, ya untuk boleh menyelamatkan umat. Ya, oke, saya kira bagian ini yang mau saya tekan. Sekarang bagian lainnya adalah, Galatia 4 ayat 4. Ini dinyatakan begini, setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ya, nah jadi sekali lagi yang menjadi penekanannya adalah yang lahir dari seorang perempuan. Jadi perhatikan ya, ini perempuan maksudnya anak darah Maria ya. Jadi benar-benar lahir. Ya, poin utamanya adalah dia lahir dari seorang perempuan, benar-benar dikandung. Berapa bulan? 9 bulan. Ya, benar-benar dikandung. Maria ya, anak darah Maria itu benar-benar dia harus melalui proses itu ya, setelah 9 bulan mengandung Kristus dia mesti menempuh perjalanan dan benar-benar ada peristiwa kelahiran. Benar-benar ada peristiwa kelahiran. Dan Tuhan mau mengafirmasi semua itu. Perhatikan ya. Dalam bagian kita belajar, mengapa ada para gembala datang? Mengapa kemudian ada Majus datang? Ya, kenapa peristiwa itu harus ada? Nah, kita harus mengerti. Ini Allah sedang mau menyatakan bahwa ini peristiwa benar-benar terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini bukan mitos, ini bukan legenda, ini inkarnasi Allah. Ini benar-benar terjadi. Ya, waktu Maria tiba waktunya bersalin, Natal kan? Kita lihat ya, Yusuf bawa cari penginapan, tidak ada, tiba waktunya bersalin, tidak ada. Dan kemudian cuma ada kandang domba. Nah, pertanyaannya ya, kemudian lahir di sana, pertanyaannya siapa yang mau mengunjungi orang di kandang domba? Tidak ada. Dan peristiwa ini kita boleh lihat bersama-sama juga. Ya, siapa yang akan datang? Tetapi Tuhan kirim
Tuhan kirim gembala, gitu ya. Tuhan kirim majus. Masing-masing tetap kita bisa lihat ada eksposisi masing-masingnya. Ya, yang bagus gitu ya, yang indah di dalam. Tapi paling tidak bagian ini kita melihat apa? Saksi. Jadi ini ada dalam sejarah dan Tuhan memberikan saksi. Ingat, saksi itu berapa? Minimal 2. Saksi minimal 2. Nah, di sini ada gembala, ada majus. Ya, ada 2. Nah, kita bisa lihat. Dan mereka datang dan lihat. Yang satu waktu masih bayi, yang satu sudah anak ya, sudah dewasa. Majus ya, majus sudah sekian tahun ya. Itu jadi sudah dia menempuh perjalanan cukup lama sehingga waktu dia sampai itu bukan bayi lagi ya, tapi sudah bukan bayi lagi. Nah, kita bisa lihat bersama-sama di sini adalah saksi yang Tuhan boleh nyatakan. Sehingga inkarnasi Kristus, ya, the incarnated Christ, Kristus yang berinkarnasi itu benar-benar terjadi. Itu adalah sejarah, itu bukan mitos, itu bukan legenda, tetapi ini sungguh-sungguh Allah itu menjadi manusia. Nah, ini satu kebenaran ya. Nah, kita waktu memahami iman Kristen, ya, iman kita ya, yang kita percaya, kita harus melihat dengan sungguh-sungguh bahwa ya kekristenan itu bukan sesuatu yang bersifat maksudnya asal percaya. Om tidak pakai logika. Bukan. Banyak orang pikir mana mungkin ada anak lahir itu tanpa apa itu namanya hubungan laki-laki dan perempuan. Nah, bagian ini mereka nggak bisa terima karena dia mau pakai logika. Tetapi iman Kristen bukan tidak pakai logika. Ya, dia semua ada yang bagiannya Tuhan memberikan kita boleh mengerti melalui logika. Tetapi ada bagian itu bukan tidak masuk logika, bukan tidak masuk akal, tetapi dia beyond, ya, beyond, melampaui akal. Nah, itu baru Allah yang sejati. Tapi waktu dia beyond akal kita, bukan berarti tidak ada sana witness atau saksi yang mengkonfirmasi kebenaran itu. Karena meskipun karena namanya kebenaran, itu pasti akan kebenaran. Nggak mungkin ya kebenaran itu menjadi kurang benar ya. Nggak bisa. Nah, benar ya benar, nggak bisa 90% benar, nggak bisa. Mesti ya 100% benar. Nah, oleh sebab itu meskipun dia melampaui akal ya, kita nggak bisa terima, tetapi itu terjadi dan Allah menuntun, memberikan itu setiap peristiwa untuk mengkonfirmasi melalui apa? Saksi. Maka Maria waktu gembala datang, Maria menyimpan dalam hati. Dia mikir, siapa yang undang? Waktu orang Majus datang dari jauh, Maria mikir dalam hati, siapa yang panggil mereka? Saya paham ya bagian ini ya. Kristus yang berinkarnasi. Kristus yang berinkarnasi terjadi di dalam sejarah. Jadi tambah lagi sebenarnya Maria itu menjadi saksi. Yang Yusuf, Maria dan Yusuf sudah 2, tapi Tuhan memberikan lagi gembala dan Majus. Jadi sudah sangat kuat, ya. Oke. Nah, kita bisa lihat ya bagian berikutnya. Nah, sekarang bagian berikut ini ya. Kita lihat karena anak-anak itu juga adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Ya, nah jadi kita bisa lihat bagian ini sekali lagi, ya, ini kita bisa melihat bagaimana Kristus boleh dinyatakan ya melalui kitab suci bahwa dia adalah sungguh-sungguh itu menjadi manusia. Jadi ia menjadi sama dengan mereka. Anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Kristus juga menjadi sama dengan mereka. Ya, supaya apa? Nah, supaya sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Nah, kalau sama menjadi bagian dalam keadaan mereka ini dalam konteks ini ya, Kristus yang akan bagaimana dia nanti menjadi akan menebus mereka, yang akan menanggung ya segala hukuman mereka. Yang kemudian melalui itu Kristus akan mengalahkan iblis ya, yang memunahkan dia itu iblis yang berkuasa atas maut. Ya, upah dosa adalah maut. Jadi ini dia Kristus mengalahkan semua. Jadi dia bangkit di atas bangkit ya, kemudian mengalahkan maut itu ya, sehingga kita boleh menerima keselamatan. Jadi ini satu poin menekankan lagi bahwa Kristus itu adalah benar-benar dia menjadi manusia yang berdarah dan berdaging.
bukan manusia jadi-jadian. Oke. Nah, bagian berikutnya Heidelberg menekankan adalah Heidelberg Katekismus menekankan adalah melalui karya Roh Kudus. Nah, ini penting ya. Sekali lagi, tadi dikandung Roh Kudus. Jadi ini ditekankan lagi. Nah, secara khusus, tadi saya sudah menekankan berulang-ulang, tapi mari kita sekali lagi melihat melalui karya Roh Kudus. Ya, ini ayatnya Lukas 1:35. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Nah, jadi di sini dinyatakan oleh Heidelberg Katekismus, oleh menyatakan ini namanya karya Roh Kudus, bukan karya manusia. Karya Roh Kudus berarti apa? Kalau manusia bilang, saya mau bisa masuk akal, ini karya Roh Kudus. Kalau karya Roh Kudus selalu melampaui akal, tetapi bisa, boleh Tuhan memberikan kepada kita. Itu hal-hal yang boleh menguatkan kita sehingga kita boleh diberikan pengertian. Misalnya tadi yang saya sampaikan, misalnya Tuhan memberikan afirmasi, dengan saksi-saksi yang datang ya di dalam kelahiran Kristus. Nah, jadi di sini kita lihat melalui karya Roh Kudus ini sangat penting. Nah, sekaligus menekankan bahwa di dalam inkarnasi Kristus itu 3 pribadi Allah, yaitu Triune God, Allah Tritunggal, itu di sana mereka secara bersama-sama itu boleh menghadirkan itu inkarnasi, masih dalam arti bekerja, ya, di dalam setiap karya yang Tuhan hadirkan. Jadi ketika kita bilang karya penciptaan, itu karya Allah Tritunggal tidak? Iya, Allah Tritunggal terlibat di sana. Ketika kita melihat dalam proses misalnya penebusan, apakah itu hanya Kristus? Kita bisa melihat Kristus yang menanggung, yang menjalankan seluruh karya penebusan. Tetapi di sana adalah Allah Tritunggal bekerja. Nah, sama sekarang Kristus sudah naik ke surga, waktu Roh Kudus itu melahirbarukan ya, orang-orang boleh percaya kepada Tuhan, dikasih hati yang baru, mereka boleh berespon kepada Tuhan. Ketika Tuhan sudah kasih anugerah, maka di sana kita lihat apakah hanya Roh Kudus, tetapi kita lihat karya Allah Tritunggal. Nah, demikian juga pada peristiwa inkarnasi kita bisa melihat melalui karya Roh Kudus itu ditekankan, tetapi di sini kita bisa melihat bagaimana ini juga ada keterlibatan daripada Allah Tritunggal. Sehingga di sana disebutkan ada karya Roh Kudus. Ya, anak Allah itu datang, diutus oleh Bapa. Bapa mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Kristus pribadi kedua, melalui karya Roh Kudus. Ya, jadi kita melihat bahwa Allah Tritunggal itu tetap bekerja dan mereka itu bekerja tidak saling bertentangan. Dia selalu harmoni dalam seluruh karya-karya. Nah, ini juga membedakan inkarnasi dengan yang lain di luar inkarnasi sana. Ya, nah kita bisa lihat bahwa di dalam bagian ini kita lihat Allah Tritunggal yang adalah ini ya 3 pribadi tetapi satu Allah yang esa. Jadi satu kesatuan ya, tidak saling ini ya terpisah-pisah begitu ya. Mereka menjadi satu kesatuan tetapi pribadinya itu adalah sendiri-sendiri ya, bisa dikenali jadi Bapa, Anak dan Roh Kudus. Oke ya. Jadi kita bisa lihat bersama-sama bagian ini. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, berikutnya adalah dia juga adalah keturunan sejati. Dia keturunan sejati dari siapa? Dari Daud. Nah, ini keturunan sejati dari Daud. Ini menunjukkan sekali lagi ini dari penggenapan yang ada di dalam kitab suci sejak perjanjian lama yang mau menunjukkan bahwa apa yang terjadi inkarnasi ini adalah sudah menjadi rencana Allah. Ya, menjadi rencana Allah dan itu akan terjadi pada waktunya tiba. Jadi kita lihat Galatia 4 ayat 4 ya. Waktunya genap. Ketika waktunya genap, Allah mengirimkan anaknya yang tunggal. Ya, ini kita bisa melihat adalah satu peristiwa yang memang sudah di dalam rancangan ketetapan kekal Allah dan itu terjadi hanya satu kali saja. Dan ketika itu sudah terjadi. Dalam konteks kita itu sudah terjadi. Ya, tetapi kita boleh menikmati dampaknya ya sampai pada hari ini. Khususnya kita adalah orang-orang yang boleh menjadi umat pilihan Tuhan. Ya, nah, jadi kita bisa lihat ini pernyataan bahwa keturunan dari Raja Daud ini untuk menunjukkan bahwa janji Allah ya bagaimana kemudian nanti Mesias itu ya juru selamat itu yang ditetapkan Allah itu adalah Yesus Kristus ya yang akan datang ke dunia ini dia menjadi manusia untuk menjadi juru selamat. Nah, itu adalah satu cara Allah ya yang boleh memberikan satu penggenapan janjinya terhadap Covenant of David ya atau perjanjian dengan Daud. Baik, kita lanjutkan. Nah, di dalam bagian ini kita lihat ia seperti saudara-saudaranya dalam segala hal. Perhatikan ya, ini sekali lagi
sama dalam segala hal. Kecuali apa? Nanti ada kecuali dia tidak berbuat dosa. Nanti ada bagian poinnya ini, tapi saya sebutkan aja supaya kita bisa menjadi satu kesatuan ya. Ya seperti saudara-saudara dalam segala hal. Ya. Kenapa dia mesti sama seperti saudara dalam segala hal? Supaya dia boleh menjadi satu korban yang sempurna, yang boleh mewakili. Ya, yang boleh mewakili. Nanti ini ada bagian penting ya di dalam mewakili. Nanti kita lihat bersama-sama. Apa yang dimaksud dengan mewakili? Ya, sekarang kita lanjutkan. Jadi ini penekanan bahwa ia sama seperti saudara-saudaranya di dalam segala hal. Ya. Nah, bagian berikutnya adalah kita lihat di dalam dia sama seperti saudara-saudara dalam segala hal. Itu kita lihat di dalam bagian ini adalah ada satu nats ya. Itu khususnya adalah Filipi ya. Itu ada kalimat yang bahwa Kristus itu ya, dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sekali lagi, saya kasih merah adalah mengosongkan dirinya sendiri. Nah, mengosongkan dirinya sendiri ini di dalam bahasa aslinya itu keno. Nah, keno itu kemudian dipakailah kenosis. Ya, keno menjadi kenosis. Nah, di dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan mengosongkan dirinya. Ya, empty himself dia, mengosongkan dirinya. Nah, itu bagian ini kita mesti hati-hati. Harus hati-hati ya untuk boleh mengertinya ya. Nah, khususnya di dalam ini dalam arti penerjemahan. Penerjemahan. Kita mesti lihat bagian ini dengan hati-hati. Apa yang dimaksud mengosongkan dirinya supaya tidak salah. Karena ternyata dengan ayat ini ketika salah mengerti, kemudian timbullah itu apa doktrin yang tidak benar yang akhirnya sesat. Ya, mereka yang memegang doktrin ini yang melihatnya itu kasih nama adalah kenotik teologi atau disebut juga kenoticism. Ya, yang istilahnya begitu ya. Ya, ini memang diambil dari bagian muncul dari kata keno, kemudian diambil menjadi kenoticism atau kenotik teologi. Ini sesat, yang ini nggak benar. Nah, tapi sebenarnya di dalam bagian ini ada yang biblical understanding of the kenosis. Jadi ada yang benar seperti apa. Nah, ini penting saya mau tunjukkan. Nah, supaya kita boleh melihat yang dimaksud dengan mengosongkan dirinya itu seperti apa. Jangan sampai kita salah mengerti. Ya seperti saudara-saudara dalam segala hal, lalu seperti apa? Kristus ketaatannya sampai dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba sama seperti kita maksudnya. Nah, mari kita lihat dulu. Nah, ini yang tidak benar ya. Ini beberapa guru palsu ya. Itu mengambil. Jadi kalau guru palsu berarti kan awalnya dari Kristen gitu ya. Kemudian salah mengerti, udah salah mengerti, nggak mau menaklukkan ya dirinya yang salah itu di dalam kebenaran firman Tuhan malah terus ya akhirnya jadi sesat ya, menyesatkan banyak orang. Oleh sebab itu kita mengatakan ya Tuhan Yesus mengatakan juga hati-hati ya jadi guru itu ya, itu bebannya berat, harus sungguh-sungguh ya. Nah kita lihat ya setiap kita menjadi guru, ini teguran juga termasuk bagi saya harus sangat hati-hati, harus setia kepada firman Tuhan. Memang kita tidak sempurna, mungkin ada hal-hal yang mungkin, tapi yang secara prinsip kita tidak boleh meleset gitu ya. Jadi ini ada beberapa guru palsu mengambil konsep kenosis itu terlalu jauh dan mengatakan bahwa Yesus itu menyerahkan semua atau kalau tidak semua sebagian dari sifat ilahinya ketika dia datang ke bumi. Nah ini bahaya. Jadi kalau mengatakan semua atau sebagian, waktu dia menjadi manusia berarti sifat ilahinya tidak ada, natur ilahinya tidak ada, atau separuh, ya sebagian adalah tapi karena diserahkan berarti tinggal separuh, tidak full, ya. Jadi kalau yang semua berarti benar-benar dia jadi manusia tidak ada natur ilahi, tidak ada natur Allahnya, jadi hanya natur manusia. Nah ini menjadi satu hal yang salah ya. Nah ini apa namanya melanggar ya atau bertentangan ya, menyimpang dari dui natur Kristus. Ya, dui natur Kristus. Jadi di dalam inkarnasi ya Kristus itu dia tetap ada dui natur Kristus, yaitu ya Pak. Dia adalah natur Allah dan dia tetap ada natur manusia. Ya 100% Kristus adalah manusia sejati, 100% Kristus adalah Allah yang sejati. Ya, jadi bagian ini pasti tidak benar. Konsep ini pasti salah. Ya, jadi ketika dikatakan Yesus menyerahkan, karena ayatnya mengosongkan diri berarti diserahkan semua. Ini pengertian yang salah. Oke ya. Jadi Yesus itu tidak mengosongkan dirinya. Ya, dalam Injil kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa. Dia ada hikmat Allah yang dinyatakan dalam dirinya. Contohnya menenangkan badai. Ya, kemudian
saat datang ke dunia ini, anak Allah tidak berhenti menjadi Allah. Ini poin penting ya. Ya, untuk menanggapi pengajaran yang tidak benar ini. Waktu Kristus datang, dia inkarnasi turun dari sorga. Bukan berarti apa? Oh, jadi dia sekarang tidak menjadi Allah, sekarang jadi manusia. Oh, atau dia menjadi a little lower, a little lower. Allah sih, tetapi lebih rendah. Nggak setara lagi dengan Bapa. Nggak bisa sama. Enggak. Ya, dia tetap Allah. Dia setara dengan Allah. Dia tidak berhenti menjadi Allah. Ya. Nah, jadi mengerti bagian ini, kalau ketika itu dikatakan mengosongkan dirinya, ini bahasa Indonesia tentunya ya, waktu diterjemahkan mengosongkan diri, maka kita harus mengerti apapun pengosongan yang menyertainya, Yesus tetap sepenuhnya Allah. Ya, jadi dia sepenuhnya Allah dan dia sepenuhnya manusia. Ya, nah ini saya kira semoga ini bisa kita mengerti dengan baik. Nah, bagian berikutnya kita akan lihat. Nah, kita boleh lebih baik kita melihat kenosis ini ya, makna pengosongan dirinya itu adalah sebagai kayak penolakan diri atau sangkal diri pikul salib itu. Deny yourself itu yang Tuhan Yesus katakan dia, penolakan diri atau sangkal diri ya. Jadi bukan pengosongan diri sebagai Allah. Ya. Nah, juga bukan bertukar. Allah tukar jadi manusia. Ditukar, bukan pertukaran. Ya, tapi benar-benar menjadi. Tadi kita sudah lihat bukan ditukar, tapi benar-benar menjadi. Ya, pengosongan itu bukan berarti dia berhenti menjadi Allah. Tapi kita bisa ini sangkal, menyangkal dirinya. Ya, ada satu kalau boleh kita pakai istilah itu menyangkal diri, begitu ya. Yesus tidak pernah berhenti menjadi Allah dalam setiap pelayanannya di dunia ini. Tuhan Yesus tidak pernah berhenti menjadi Allah. Nah, kita bisa mengerti Kristus secara sukarela, menahan diri, menggunakan keilahiannya untuk membuat jalannya lebih mudah. Ya, penolakan diri dalam arti sangkal dirinya begitu. Jadi Tuhan Yesus seringkali kita lihat ya, Tuhan tidak melakukan, dia membatasi dirinya sedemikian rupa. Nah, ini juga yang membedakan. Ya, ini yang membedakan inkarnasi dengan yang inkarnasi lainnya. Kalau kita lihat inkarnasi-inkarnasi yang lainnya itu ya, ketika katakan dewanya berinkarnasi, dia justru ada anunya, kuasanya bisa dia pakai. Ya, tidak membatasi dia bisa pakai gitu ya. Nah, tapi di dalam bagian ini kita bisa lihat bahwa Kristus itu benar-benar dia tidak pernah memakai untuk dirinya sendiri, dia menahan dirinya ya. Nah, kemudian dia hanya memakai misalnya yang berkaitan seluruh untuk penggenapan ketaatan kepada Bapa. Ya, ada jadi waktu kita melihat dia menenangkan badai, dia menyembuhkan orang sakit, dia kemudian menyembuhkan orang buta, dia membangkitkan itu Lazarus. Nah, pada saat itu kita lihat itu ada dia adalah Allah. Nah, kenapa dia pakai? Itu sedang menggenapi kehendak Allah yang tercatat, yang sudah dibuatkan di dalam kitab suci yang mesti terjadi melalui dia. Nah, itu yang mesti kita lihat sama-sama. Tetapi dia tidak pernah pakai untuk dirinya sendiri. Kalau misalnya dia mau pakai untuk dirinya sendiri supaya jalannya lebih mudah, ya gampang. Ya, maka Tuhan Yesus berkata, kamu aku tidak bisa panggil itu ya, bala tentara sorga untuk melawan mereka semua ini. Tapi Tuhan tak pakai itu. Tuhan taat dan Tuhan ikut kehendak Allah. Dia mengatakan, Bapa, ya, jikalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Dia taat, dia membatasi dirinya sedemikian rupa, dia naik ke atas kayu salib, dia menyerahkan nyawanya. Perhatikan, bukan dia artinya Tuhan Yesus mengatakan kalau waktu dia menjadi korban penebus dosa ini ya bagi kita umat pilihan Tuhan ini, dia menyerahkan nyawa. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya kata Kristus. Tapi aku menyerahkannya. Kalau aku menyerahkannya, aku sanggup juga untuk mengambilnya kembali. Jadi kita bisa lihat bagian ini Kristus itu membatasi dirinya. Dalam arti ini kenosis itu kita mengerti. Ya, jadi lebih baik kita memikirkan pengosongan Kristus itu ya sebagai mengesampingkan hak istimewa yang Kristus miliki di sorga. Nah, ia yang seharusnya tinggal di tahta di sorga, Kristus rela menjadikan dirinya, menyangkal dirinya, tidak menggunakan seluruh privilege itu, sebagai Allah. Nah, jadi dia adalah Allah yang sejati dan juga manusia yang sejati. Kalau pakai prosentase, Allah 100%, manusia 100%. Itu istilah dipakai dui natur Kristus, dui natur Kristus, natur dua natur Kristus. Oke, nah kita lanjutkan lagi. Ini berkaitan dengan bagian ini ya.
Nah, ini yang tadi ya, sama seperti kita namun tanpa dosa. Nah, ini pengertiannya adalah karena Kristus adalah dia dikandung oleh Roh Kudus gitu ya. Jadi Kristus dia sama seperti kita tapi dia tidak berbuat dosa. Nah, dia kenapa? Karena dia nanti akan menjadi korban penebus dosa yang bercacat dan tidak bercela. Ya, sehingga dia bisa menjadi Mesias ya, yang boleh menjadi korban yang memenuhi syarat itu, boleh mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Ya, sehingga kita punya keselamatan menjadi keselamatan yang kokoh dan yang teguh di dalam Dia. Oke ya. Nah, saya lanjut. Nah, ini bagian penting ya, berkaitan dengan inkarnasi. Ini bagian terakhir ya. Sekaligus memberikan satu summary yang singkat tetapi boleh memberitahu kepada kita satu kebenaran bahwa inkarnasi Kristus ya, ketika dia menjadi Allah yang sejati dan juga menjadi manusia yang sejati, tujuannya apa? Dia menjadi mediator. Mediator apa? Di hadapan Allah, ya Kristus mewakili kita sebagai manusia. Sehingga waktu Tuhan, setiap kita yang percaya kepada Kristus, kita dibebaskan dari hukuman karena Bapa melihat anaknya. Kita yang di dalam Kristus, maka kita diperdamaikan karena Bapa melihat Kristus. Kristus mewakili kita di hadapan ini Bapa. Nah, sebaliknya, sebagai manusia dia mewakili ya kita sebagai manusia itu di hadapan Allah, dia menanggung segala dosa. Ya, jadi di dalam bagian ini kita bisa lihat ini adalah satu dia berkorban di atas kayu salib ya. Dia menanggung upah dosa adalah maut itu sehingga kita boleh menjadi umat Tuhan yang kita boleh juga diangkat ya, bukan cuma dibebaskan dari penghukuman, kemudian ada relasi yang dipulihkan, tapi kita boleh diangkat ya menjadi anak-anak Allah. Ya, Kristus adalah anak Allah, kita menjadi anak-anak Allah yang adopsi ya kita ya, yang adopsi, maka kita harus lihat teladan Kristus. Dia adalah gambar Allah yang sejati, maka kita mengikuti teladan. Nah, inilah mediator yang kita punya, Kristus melalui inkarnasinya. Dia menjadi mediator yang menyelamatkan kita ya dari menyelamatkan umatnya dari dosa. Itu adalah satu keindahan ya yang boleh kita lihat. Satu tujuan bagaimana inkarnasi Kristus di tengah dunia ini, yaitu dia boleh menggenapi karya keselamatan ya, menuntaskan karya keselamatan supaya umat pilihan Tuhan boleh dipulihkan relasinya dengan Tuhan. Ya. Nah, itu kira-kira sebagai satu kesimpulan ya untuk kita punya pelajaran pada malam hari ini berkaitan dengan inkarnasi Kristus. Baik, saya akan stop share. Bentar ya. Mouse-nya agak terganggu. Oke. Baik, ada pertanyaan atau ada mau sharing atau ada yang mungkin mau sharing bisa melihat bagian lain juga ya. Ya, iman Kristen, inkarnasi Kristus dengan mungkin pendapat-pendapat lainnya. Mungkin Bapak Ibu mungkin bisa lihat sisi lain dan mungkin mau sharingkan. Silakan, saya memberikan kesempatan. Atau mau tanya ya, atau mau berpendapat. Silakan. Ada? Tidak ada? Malam Pak Rusli. Oh ya, silakan. Dengan siapa? Saya cari. Bu Mincing. Oh ya, Bu Mincing ya. Silakan. Itu tadi di Galatia 4 ayat 4 ada disebutkan itu Yesus takluk pada hukum Taurat itu apa maksudnya? Oh, Yesus takluk kepada hukum Taurat itu artinya ya dia datang untuk boleh ya tetap, maksudnya bukan berarti ada orang berkata bahwa oh Yesus datang itu berarti dia meniadakan hukum Taurat. Ya, itu tidak ya. Tetapi Kristus datang dia menggenapi hukum Taurat. Jadi sebenarnya hukum Taurat itu kan juga sebenarnya adalah hukum yang diberikan Tuhan kepada umat Israel. Nah, tetapi umat Israel ternyata di dalam melaksanakan hukum Taurat itu, nah mereka menjalankannya dengan tidak benar. Nah, kemudian waktu Kristus datang, dia sebenarnya mengembalikan makna hukum Taurat itu kepada yang seharusnya, Nah, jadi dia sebenarnya ya ada di dalam hukum Taurat itu juga. Jadi bukan berarti Kristus meniadakan, tapi Kristus dia menggenapi hukum Taurat itu. Ya, jadi
Satu dari pengertian bagian itu. Kemudian bagian yang kedua kita bisa mengerti ya bahwa hukum Taurat itu ya kita boleh lihat bahwa manusia itu Tuhan memberikan hukum Taurat untuk menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya apakah kita bisa itu benar-benar melakukan hukum Taurat. Kalau kita mau sungguh-sungguh coba lihat seluruh hukum Taurat yang Tuhan berikan. Ya, pada standar yang Tuhan mau, apakah sebenarnya manusia bisa memenuhi hukum Taurat? Maka sebenarnya tidak bisa. Manusia itu ya, memenuhi 100% itu hukum Taurat. Tidak bisa. Nah, oleh sebab itu dalam perjanjian lama itu ada namanya kalau berdosa itu ada korban sembelihan ya. Itu sebenarnya menjadi satu cara Allah di perjanjian lama. Yaitu nanti sebenarnya bukan cara yang sempurna karena akan terus-menerus ada pengorbanan. Nah, tetapi nanti di dalam Tuhan sudah dalam rencananya Tuhan itu menggenapi seluruh konsep pengorbanan ini ya di dalam diri Kristus anaknya. Ya, dia takluk di bawah hukum Taurat, maka bagaimana Kristus nanti menjadi korban ya untuk boleh menggenapkan ya seluruh itu kesempurnaan ini sehingga manusia itu memang tidak sempurna tetapi Kristus menjadi korban yang sempurna yang dikorbankan satu kali ya dia menjadi yang korban yang sempurna sekaligus dia sebagai imam yang sempurna yang membawa korban itu ya boleh menjadi satu pendamaian antara manusia dengan Allah. Nah, sehingga kita tetap sampai hari ini tetap nggak bisa sempurna. Betul nggak bisa sempurna. Tetap kita bisa jatuh di dalam dosa. Meskipun kita sudah orang percaya, bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi korban Kristus ya itu telah menyempurnakan semuanya. Jadi Tuhan telah menanggung semuanya. Cuma satu kali. Jadi Kristus telah menanggung seluruh dosa kita dari yang sebelumnya, dari yang masa kini sampai nanti yang masa depan, sampai seluruh hidup kita yang masih akan berlangsung sampai selamanya. Nah, jadi itu menjadi korban yang sempurna dalam hal itu. Ya, sehingga kita tidak dibawa kutuk hukum Taurat lagi ya, tapi kita boleh dibebaskan. Nah, maksudnya kutuk, kenapa hukum Taurat dibawa kutuk hukum Taurat? Itu di dalam arti yaitu karena sebenarnya tidak ada seorang pun yang bisa ya dengan sempurna melakukan hukum Taurat. Dan itu sekaligus menyatakan kalau tidak bisa hukumannya kan berarti mesti ada di bawah penghukuman. Ada di bawah kutuk karena Allah sempurna. Tetapi Kristus membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat. Nah, di dalam bagian ini dia menjadi kalau kita kaitkan ya di dalam ini ya inkarnasi Kristus kita bisa melihat bagaimana di sini kita lihat Kristus itu sebagai anak domba yang tidak bercacat yaitu dia sebagai manusia ya datang menjadi manusia firman menjadi daging dia benar-benar menjadi daging menjadi anak domba yang bercacat untuk dikorbankan sehingga nanti tubuhnya dipecahkan, darahnya dicurahkan. Itu untuk boleh menyelamatkan kita. Kira-kira seperti itu. Ya, makasih Pak Tusti. Ya, makasih. Silakan ada lagi? Ada lagi? Sebentar ya. Kok saya hilang ya? Saya sendiri hilang ya. Tapi suara saya ada ya, Pak? Ada kok, nggak hilang kok. Nggak hilang kok. Oh, kok saya nggak bisa lihat diri saya sendiri? Nggak apa-apa udah ya. Mohon maaf ya. Saya nggak kelihatan ini di sini. Nggak apa-apa. Yang penting suaranya terdengar ya. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Silakan. Ada mungkin yang mau memberikan pendapat, ada yang memberikan sharing. Silakan. Jangan sungkan-sungkan ya. Natalan kok ini agak santai nggak apa-apa ya. Sambil sharing, saya bersekutu kita boleh lihat. Nah, sekali lagi setiap kali Natal ya biarlah kita boleh makin mengenal Kristus ya, makin mengenal Tuhan kita ya. Dan kita harus tahu gini ya. Natal kan selalu kita lihat bayi Kristus. Yesus lahir di palungan. Tapi saya ingin kita juga sama-sama belajar bahwa sekarang dia bukan bayi lagi ya. Yesus Kristus, ya bayi Kristus itu sudah 2000 tahun lalu. Dia sudah naik ke atas kayu salib, dia sudah mati menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Dia menjadi mediator yang sempurna sehingga kita yang percaya boleh diselamatkan dan dia sudah bangkit dan dia naik ke surga menjadi Tuhan yang kekal yang bertata di hati. Ya sehingga hidup kita dalam kondisi apapun hari ini kita lihat Kristus. Natal seharusnya memberitahu kepada kita ya. Bukan cuma pengharapan 2000 tahun lalu yang sudah terjadi yang diberitakan ya melalui berita Natal, tetapi pengharapan ke depan. Karena kita mempunyai Sang Immanuel yang menyertai kita. Ya, Allah yang telah berinkarnasi itu dengan sungguh-sungguh. Ya, ia telah menuntaskan seluruh karya sehingga kita hari ini boleh benar-benar diselamatkan.
dan mempunyai pengharapan dan bisa mensandarkan ya seluruh pengharapan kita di masa depan yang kita belum tahu. Ya, kiranya ini boleh menguatkan kita. Oke, baik, ada lagi? Siapa yang mau silakan? Atau mungkin siapa? Saya kalau misalkan yang ada Pak Buyung di sini, biasanya Pak Buyung bisa sharing. Ada? Ada ya. Oh, Pak Joni, silakan Pak Joni. Saya mau tanya, kenapa Allah harus memberi hukum Taurat kepada manusia? Nggak dengar Pak Joni. Maaf, Kalau ini sudah bisa. nggak dengar nih. Headphone-nya dicabut aja kok. Kok Joni headphone-nya dicabut aja. Headsetnya dicabut. Halo, sudah? Ya, sudah. Sudah ya? Ya. Yang pertama saya mau tanya, kenapa Allah harus memberi hukum Taurat kepada manusia gitu loh, kepada bangsa Israel waktu itu? Kalau tidak ada hukum Taurat kan berarti Kristus tidak perlu datang gitu ya untuk menebus manusia kan, karena ada hukum Taurat lah, maka hukum Taurat menjadi standar ya, standar bagaimana bangsa Israel harus hidup kan. Kalau tidak ada standar itu kan berarti dosa itu menjadi sesuatu yang bagaimana ya, tidak diketahui oleh manusia begitu ya. Jadi cuma hukum akal budi begitu kayaknya begitu ya, semacam begitu ya. Itu aja Pak Rusli. Mungkin dari Oke, ini. ya. Supaya lebih seru, mungkin jangan saya langsung jawab ya. Saya kira teman-teman kita di sini mungkin Anda bisa memberi pendapat. Ayo, siapa? Ya, biar kita bisa. Ini waktu cukup panjang hari ini ya. Saya siapkan ada waktu cukup panjang. Jadi ini pertanyaan Pak Joni ya. Mungkin di antara kita ada yang mau memberi pendapat, silakan. Ada siapa? Langsung aja. Adakah yang mau memberikan pendapat? Korisal, Ada. Korisal. Ya, Korisal, boleh Korisal. Mana Korisal? Lama nggak dengar suaranya. Halo Korisal, kabar baik tidak? Ya. Malam, bro. Kabarnya Baik. bagaimana? Luar biasa atau biasa? Biasa saja. Oh, biasa saja ya. Iya. Yang penting sehat ya. Sehat ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Ayo kok silakan, ayo diskusi yuk. Oke. Biar rame. Tadi kan pertanyaannya, kalau tidak ada hukum Taurat, kita manusia tidak tahu apa yang benar dan apa yang salah, kira-kira begitu kan ya. Kalau kita tidak tahu apa yang benar, apa yang salah, maka manusia itu tidak berdosa dong. Ya. Mungkin yang harus kita ingat bahwa manusia itu sudah berdosa sebelum ada hukum Taurat. Jadi sebelum Tuhan kasih hukum Taurat kepada Musa, Adam dan Hawa sudah berdosa begitu loh. Jadi pada dasarnya sebenarnya kita harus tahu bahwa berdosa itu bukan karena kita tidak melakukan hukum Taurat. Ya. Berdosa itu adalah karena kita tidak taat kepada Tuhan. Kalau kita mundur ke peristiwa Adam dan Hawa ya, saya sudah pernah cerita sebelumnya sih. Cuma mungkin saya belum cerita ke semua teman-temannya yang ada di kelas Bible class ini ya. Saya ada teman yang pernah ngomong sama saya begini, Tuhanmu itu jahat ya. Terus saya tanya, kenapa? Kenapa kau bilang begitu? Ya simpel aja. Adam dan Hawa itu kan cuma makan buah begitu. Itu ibaratnya ada orang masuk rumahmu, curi buah manggamu, terus orang itu kau tangkap, kau pukuli sampai mati, papa mamanya kau tangkap, kau bunuh, istrinya ada kau bunuh, anaknya di rumah ada kau bunuh, sak marga kau bunuh, cicak, nyamuk, lalat di rumahnya kau bunuh, rumahnya kau kasih rata, tetangga-tetangga semua kau bakar habis rata dengan tanah, pokoknya yang ada kaitannya dengan manusia, semua mati. Hanya gara-gara dia makan, dia curi buah mangga.
Pertanyaan saya, apakah dia curi buah mangga itu kejahatan yang sampai seperti itu kah? Sampai kau harus bunuh dia seperti itu. Jadi kita harus tahu bahwa dosa itu bukan kejahatan tok, begitu. Jangan sampai kita berpikir yang namanya dosa itu adalah kalau kita berbuat jahat. Dosa itu adalah, kalau saya pribadi mendefinisikan dosa itu lebih tepat kalau kita bilang ketidakbenaran. Jadi saya juga tidak mau menggunakan kata kesalahan. Saya lebih suka menggunakan kata ketidakbenaran. Jadi dosa adalah tidak benar. Jadi pada waktu Tuhan menghukum Adam dan Hawa, itu bukan karena dia melakukan kejahatan, tetapi karena dia melakukan ketidakbenaran. Dia melakukan sesuatu yang tidak benar. Nah, pertanyaan saya, apa itu benar? Tuhan kan bilang, Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan dan kebenaran. Maka pada waktu kita bicara soal kebenaran, kita sedang bicara tentang Tuhan. Apa itu kebenaran? Ya Tuhanlah itu kebenaran. Hingga apapun yang keluar dari mulutnya Tuhan, itu mutlak benar. Jadi kalau Tuhan bilang, lu nggak boleh makan itu buah, itu kebenaran. Kau nggak boleh makan. Kau nggak boleh melangkah kaki kiri duluan. Ya kau nggak boleh melangkah kaki kiri duluan. Itu kebenaran. Jadi setiap kali lu jalan, harus kaki kanan jalan duluan. Baru kaki kiri, setelah itu boleh bergantian. Jadi dosa itu bukan karena kita melakukan kejahatan. Dosa itu bukan sekedar karena kita tidak melakukan 10 hukum Allah. Bukan karena kita tidak berpuasa, bukan karena kita tidak potong korban dan seterusnya, bukan. Tapi dosa adalah pada waktu kita tidak menjalankan apa yang Tuhan katakan. Kita sudah berdosa, sesederhana apapun perkataan Tuhan. Nah, jadi kalau anggaplah hukum Taurat nggak ada. Anggaplah hukum Taurat nggak ada. Tuhan udah kasih 10 hukum Taurat sama Musa. Tetap aja dosa itu ada. Jadi kalau Tuhan kasih satu perintah, terus kita tidak lakukan, ya kita berdosa. Mungkin pertanyaan keduanya adalah, kenapa Tuhan harus kasih hukum Taurat kepada Musa gitu? Kenapa nggak biarkan aja manusia hidup bebas begitu? Karena ini pandangan pribadi ya, jadi nanti Pak Rusi akan luruskan atau benarkan kalau pandangan saya salah. Karena pada waktu itu kan Tuhan memang sudah janji bahwa nanti Tuhan akan menebus, Tuhan akan kirim juru selamat. Keturunan dari perempuan ini akan merembungkan kepala si ular. Jadi janji bahwa nanti akan ada keturunan dari si perempuan, janji ini itu harus dipelihara Tuhan dari zamannya dari zamannya Adam sampai Tuhan Yesus lahir. Itu ceritanya panjang, turun sampai di Nuh turun Sem turun terus sampai Abraham terus sampai dan seterusnya sampai ke bawah sampai Tuhan Yesus lahir. Kalau Tuhan tidak kasih hukum, maka kekudusan bangsa pilihan ini itu jadi nggak ada begitu. Kalau Tuhan nggak kasih hukum Taurat, dia akan hidup sama dengan bangsa-bangsa yang tidak percaya Tuhan. Sementara nanti juru selamat akan datang dari jalur ini. Jadi nggak bisa tidak, ini bangsa harus kudus, harus dijaga. Nah, saya sedikit tambahkan dengan istilah umat pilihan. Saya tahu masih sangat banyak orang Kristen saat ini yang salah di dalam mengertikan kata umat pilihan. Sehingga Israel di zaman modern sekarang ini dianggap masih umat pilihan Tuhan. Kalau ditanya kenapa Israel diserbu dengan 6, 7, 8 negara Arab seputar Timur Tengah tahun 67, kalau saya nggak salah itu serbu satu kali gerak nih, semua negara serbu satu kali jalan. Dia serbunya hari Sabat lagi. Kok Israel menang? Suriah, dataran tinggi Golan kok bisa direbut? Tentara cuma 600. Oh, itu karena dia umat pilihan. Oh, teknologinya bagus. Kenapa bisa bagus? Oh, karena dia umat pilihan. Oh, Amerika pun takut sama lobi Yahudi. Kenapa bisa begitu? Oh, karena dia umat pilihan. No, Israel sudah bukan umat pilihan. Pengertian umat pilihan itu adalah Tuhan memilih satu umat melalui mana dia akan datang.
Itu namanya umat pilihan. Kenapa Tuhan kuduskan Israel? Karena Tuhan mau datang dari jalur bangsa Israel, maka itu Israel harus dikuduskan. Setelah Tuhan datang, lahir melalui garis keturunan Israel, etnis Yahudi, dia sudah selesai. Panggilan dia sebagai umat pilihan sudah berakhir. Siapa yang umat pilihan sekarang? Ya kita lah umat pilihan. Maka itu Paulus mengatakan kita adalah orang Israel rohani. Kita lah umat pilihan. Jadi Israel ada sekarang itu bukan umat pilihan lagi. Bagian dia sebagai umat pilihan itu sudah berakhir pada waktu Yesus datang sebagai manusia melalui jalur etnis orang Yahudi. Nah, itu selesai sudah. Dia sudah bukan umat pilihan lagi. Jadi kita jangan sampai punya konsep yang keliru. Jadi kalau Israel perang sama Palestina, belanya Israel. Saya pikir juga tidak perlu begitu. Kenapa? Ini kan umat pilihan. Umat pilihan itu tidak dalam pengertian begitu. Nah, kalau kita baca, saya lupa sih di kitab mana, Mazmur kalau saya nggak salah, di situ mungkin Pak Rusi lebih tahu, kali bisa ingat ayatnya. Di situ Tuhan bilang, saya pun mengasihi orang Mesir sama orang Asyur kalau saya tidak salah ya. Terus pimpin orang Kaftor keluar dari penjajahan Filistin kalau saya nggak salah. Jadi kalau kita punya konsep umat pilihan itu adalah umat yang Tuhan kasihi. Sebenarnya Alkitab juga catat kok, ada bangsa-bangsa lain yang juga Tuhan kasihi. Enggak cuma Israel. Jadi perbedaan antara Israel dengan bangsa lain cuma yaitu Tuhan datang lewat Israel, Tuhan tidak datang lewat Mesir, tidak datang lewat Asyur begitu loh. Tidak datang lewat Kaftor, dia datang lewat Israel. Maka dari itu Israel disebut umat pilihan. Nah, jadi kembali lagi kalau ditanya kenapa harus ada hukum Taurat? Karena hukum Taurat akan menjaga kekudusan umat Israel sampai Yesus datang. Nah, ini juga sekaligus kemudian menjawab kalau mungkin ada di antara kita yang bertanya, kenapa sih Tuhan harus kasih dilarang makan binatang yang kuku belah, dilarang makan binatang ini, dilarang makan binatang itu, ini haram, ini, dan seterusnya. Kenapa sih harus larang makan binatang itu, begitu, di dalam perjanjian lama? Nah, setelah perjanjian baru, Tuhan Yesus datang, kan sudah dihapus itu aturan. Dan yang apa Tuhan Yesus ada dengan sebelum Tuhan Yesus ada? Kembali lagi, sekali lagi, karena Tuhan mau jaga kekudusan bangsa Israel itu. Kalau Tuhan bikin makanannya beda, maka orang Israel akan lebih sulit untuk hidup berdampingan dengan suku bangsa lain begitu. Tapi kalau dia makannya sama, harusnya dia bergaulnya lebih gampang. Tapi kalau dia diberikan satu aturan, nggak boleh makan babi, misalkan, itu haram. Maka waktu dia mau bergaul dengan bangsa yang makannya sembarangan, agak susah ketemunya begitu. Klopnya itu agak susah. Nah, karena dia klopnya tidak bisa terlalu segampang itu, maka kekudusan hidup orang Israel lebih bisa terjaga. Kenapa ya? Karena dia tidak bergaul dengan bangsa lain. Kalau dia tidak bergaul dengan bangsa lain, dia tidak akan dipengaruhi dengan agama bangsa lain, begitu kan? Allah bangsa lain. Nah, itu salah satu alasan, kalau ini pandangan saya, kenapa Tuhan kemudian berikan perintah yang menurut kita, kenapa sih harus ada larangan makan babi, makan ini, begitu. Nah, setelah Yesus datang, Israel ini kekudusan sudah tidak diperlukan lagi. Tuhan sudah datang, sudah selesai bagian. Maka peraturan itu dirubah. Begitu. Nah, kira-kira seperti itu, Pak, jawaban saya, Pak Rusli ya. Nanti Pak Rusli yang sempurnakan kalau ada yang salah. Thank you. Oke, thank you, Ko Rizal, untuk pendapatnya. Silakan, saya membuka lagi satu pendapat. Ada yang lain mau menanggapi dulu? Silakan menanggapi Pak Joni, juga menanggapi dari yang Ko Rizal tadi sampaikan. Ada? Silakan satu orang lagi. Siapa? Ayo. Nggak apa-apa ya, kita coba diskusi ya, jangan takut salah begitu ya. Kalau salah nanti dikasih tahu gitu kan, ada lebih bagus gitu ya. Tapi kita boleh memakai kesempatan untuk boleh diskusi, kita bisa coba untuk boleh apa ya, juga menggali diri kita sendiri gitu ya. Supaya kita juga boleh lebih memahami ya tentang apa yang mungkin selama ini kita sudah pelajari. Jangan-jangan salah tangkap misalnya atau apa gitu. Silakan. Ada? Siapa saja boleh. Satu lagi. Siapa yang mau menanggapi?
Nggak ada. Pak Buyung. Biasanya Pak Buyung. Pak Buyung ada nggak? Ada di tempat nggak? Nah, dengar Pak Buyung ya. Oke, nggak ada lagi? Sini ada siapa lagi? Sudah ya, nggak ada ya. Mungkin dari siapa? Mel lah, Mel. Ayo Mel. Mana Mel? Mel, Ya. nggak ada. Oh ada ya. Oh ya, sorry. Ya silakan. Mel, mungkin ada mau memberikan pendapat atau tanggapan baik untuk mungkin Pak Joni ataupun dari yang sampaikan Ko Risa. Silakan. Saya sih ya tadi yang dijelaskan Ko Risa sudah cukup panjang lebar kayak ya memang hukum Taurat ada maupun tidak ada itu ya memang manusia sudah aturnya dari awal sudah jatuh dalam dosa ya. Jadi mau ya memang sudah Tuhan Yesus memang harus datang ke dunia itu untuk menebus dosa-dosa umatnya yang dari awal itu kok. Itu menurut saya. Oke ya, langsung disimpulkan aja ya sama Mel ya. Kurisal yang penjelasan Kurisal disimpulkan sama Mel. Oke, baik. Ya baik, saya akan menanggapi untuk pertanyaan dan juga pendapat dari Pak Rizal secara keseluruhan aja ya. Jadi apa yang dikatakan Pak Rizal, poin pentingnya mungkin sudah disampaikan ya, bahwa sebenarnya maksudnya gini, pernyataan bahwa kalau Allah tidak memberikan hukum Taurat kan mestinya seharusnya tidak perlu ya sampai manusia itu mungkin tidak sampai tidak bisa memenuhi hukum Taurat sehingga dihukum dan sebagainya. Mungkin pertanyaan itu sudah terjawab lah ya, karena sebelum ada hukum Taurat itu manusia sudah dibawa upah dosa dalam maut karena dia sudah bersalah ya, atau dia sudah tidak taat kepada Tuhan begitu ya, di dalam ketidakbenaran yang dia lakukan. Jadi dia melawan apa yang menjadi kebenaran Tuhan. Nah, jadi saat itu pun manusia sudah jatuh di dalam dosa. Nah, mungkin bagian itu sudah sangat panjang dan jelas. Saya mungkin tambah satu poin aja, bahwa hukum Taurat sebenarnya mau menunjukkan juga satu hal. Kenapa Allah memberikan hukum Taurat? Ya, Allah memberikan hukum Taurat itu kita bisa lihat dari dua sisi ya. Yang pertama itu adalah dari sisi kekudusan Allah. Ya, jadi hukum Taurat itu menunjukkan juga satu sisi Allah itu Allah yang kudus. Hukum ya, dia memilih hukum dan dia menyatakan bahwa dia kudus. Umat Tuhan yang dipilih, ya, jangan mengira bahwa karena menjadi umat Tuhan berarti boleh sembarangan. Tetapi Allah itu Allah yang kudus, yang memberikan hukumnya. Jadi Allah memberikan hukum. Nah, di dalam bagian ini Allah tahu bahwa manusia dia tidak akan mungkin bisa memenuhi standar. Ya, tetapi bukan berarti tidak bisa memenuhi hukum. Tidak bisa memenuhi standar itu berarti tidak diberikan hukum itu, tapi justru hukum itu diberikan untuk menunjukkan bahwa memang Allah itu Allah yang kudus. Tapi justru nanti di dalamnya itu menunjukkan ya bagaimana kasih Allah itu juga boleh dinyatakan. Ya, hukum Taurat menyatakan keadilan Allah, menyatakan kekudusan Allah. Tapi nanti kita lihat kedatangan Kristus itu ketika Allah menyatakan bagaimana Kristus itu ya, itu boleh membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat, itu boleh menyatakan kasih Allah di dalam bagian ini. Ya, bagian lain yang mungkin saya mau tambahkan juga berkaitan dengan pemberian hukum itu adalah konsep di dalam kerajaan Allah. Ya, di dalam kerajaan Allah, ketika kita berarti adalah umat Allah, berarti ada Allah yang memerintah. Di dalam wilayah kerajaan itu berarti pasti ada hukum-hukum yang diberikan. Ya, untuk di dalam sebuah kerajaan Allah itu berarti hukum-hukum yang diberikan. Nah, bagi kita sekalian hari ini sebagai the kingdom of God, ini melanjutkan mungkin bagian umat pilihan Tuhan itu ya. Kondisi kita yang sudah percaya. Kita diselamatkan oleh anugerah bukan berarti hidup bebas-bebas ya. Wah, sudah dibebaskan anugerah banyak. Kalau itu buat banyak dosa aja supaya toh ada anugerah biar limpah-limpah. Bukan demikian ya. Nah, kita lihat kita sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan di dalam Kristus. Kita boleh lihat di sini bukan berarti kita lihat, wah kita sudah bebas dari seluruh hukum. Jadi kita tidak taat, nggak usah lagi melakukan seluruh hukum itu karena sudah bebas diselamatkan. Nah, dalam konsep gitu, kita tetap dalam konsep the kingdom of God. Allah membebaskan kita
untuk kita di dalam anugerah, karena memang kita tidak bisa menyelamatkan diri. Tetapi ketika kita sudah diselamatkan, untuk hidup juga di dalam hukum-hukum Tuhan. Dalam konteks saat ini kita kenal firman Tuhan. Allah memberi hukum untuk apa? Justru menunjukkan kesejatian kita, mengkonfirmasi bahwa kita umat Tuhan yang sejati kalau kita mencintai hukum-hukumnya. Begitu ya. Nah, jadi di dalam bagian ini kita lihat, kalau ada umat Tuhan bilang ini, saya selamatkan kok, tidak apa-apa, saya buat dosa sakarepku dewe, gitu. Terserah saya, gitu ya. Itu saya malah ragu, ya. Ini bukan umat Tuhan yang sejati. Ya mungkin itu saja. Saya mau tambahkan sebagai satu kesimpulan, secara total kesimpulan. Begitu ya Pak Joni, oke? Ada lagi? Jadi maksudnya itu hukum Torah itu dibuat sebagai satu standar dan cermin begitu ya untuk bangsa Israel. Ya, bisa bilang begini, sebagai standar dan sekaligus pada saat yang sama cermin. Wah, sebenarnya manusia harus tahu diri ya. Manusia harus tahu diri, banyak orang tidak tahu diri ya. Kita sebagai umat Tuhan, kita sudah diselamatkan. Ini kalau kita misalnya konteks dalam kondisi kita sekarang juga ya, kita kan tidak di bawah hukum Taurat. Kita di dalam kasih karunia. Tapi mesti tahu diri kita. Gitu kira-kira Pak Joni. Jadi sebenarnya di dalam kasih karunia juga harus tahu diri. Jangan bukan berarti wah saya selamatkan bebas, saya hidup dengan wah terserah saya. Tidak bisa. Ya, karena kingdom of God ada Allah yang berkata, kita diselamatkan oleh anugerah untuk justru menunjukkan kita memang tidak mampu, tapi di dalam kerajaan Allah, kita sudah masuk di dalam the kingdom of God, ada hukum Allah yang harus kita cintai. Dan kalau kita memang dikasih anugerah, pasti bisa kita menjadi orang yang tahu diri, yang kenal diri, karena kita sudah kenal Tuhan dulu. Kira-kira gitu. Itu juga mungkin sebagai ini ya, alasan sehingga manusia berterima kasih atas keselamatan yang diberikan gitu. Ya. Bisa Ucapan begitu syukur. Karena Ya. dia melihat bahwa memang dia tidak mampu untuk mencapai standar itu begitu. Betul, betul. Betul. Kita tidak mampu mencapai itu. Makanya ketika sebenarnya bicara soal gracia, anugerah itu bicara di dalam bagian itu kita bisa lihat tidak ada kemampuan, unworthy, tidak layak. Ya, maka harus kita bersyukur dah habis-habis. Ya, saya pakai lebih mudah mengerti ya. Syukur yang berlimpah itu yang dah habis-habis seumur hidup. Oke? Mungkin ada pertanyaan yang kedua itu Pak Rusli. Silakan. Tadi Pak Rusli ada bilang kalau genap waktunya, kenapa tidak pakai tepat waktunya, tapi pakai kata genap begitu loh. Saya pikir pasti ada sesuatu, ada maknanya tersendiri. Betul. Kenapa tidak di firman Tuhan tidak pakai kalau sudah tepat waktunya ya, atau sudah benar waktunya, tapi pakai kata itu sudah genap waktunya. Itu aja Pak. Kaitannya dengan promise atau nubuat juga. Dua hal ini. Ya, nubuat dan promise atau janji. Allah telah memberikan nubuatnya dan Allah telah memberikan perjanjian. Maka nubuat dan perjanjian yang telah diberikan itu Tuhan itu pada waktunya Tuhan menyatakan itu waktunya setelah tiba, telah genap. Nah, genap itu berarti itu sudah tidak bisa dirubah lagi. Sudah genap itu kan utuh ya, sudah full. Kalau bahasa Inggrisnya itu di when the fullness time of God has come. Ya, itu fullness, genap itu fullness, sudah full. Ya, jadi itu sudah ditetapkan, bukan saja tepat, tapi itu sudah waktu yang mesti itu, sudah genap dalam keseluruhannya, di dalam seluruh kalau kita bicara kapan hari yang berkaitan dengan apa itu namanya masa 400 tahun ketika Tuhan mempersiapkan kedatangan Kristus itu dalam masa perjanjian baru, kita lihat waktunya bukan cuma dalam sisi waktu, tetapi persiapan segala sesuatu di dalam budaya, baik itu bahasa, baik itu juga di dalam kebudayaan lain ya, dan secara keseluruhan bahkan sampai itu apa pembangunan ya di dalam seluruh rangkaian itu ya, pembangunan seluruh negeri tersambung menjadi satu dan seterusnya itu terjadi. Nah itu the fullness, itu waktu dalam arti secara total begitu ya, itu tepat sudah genap sudah tiba, maka janji Allah akan dinyatakan. Nah, pada saat yang sama kita juga bisa melihat ya, ketika kata genap itu tiba, sebenarnya itu menjadi satu guarantee atau jaminan bahwa apa yang terjadi itu sebagai satu hal yang satu itu sudah dijanjikan sebelumnya dan
pada itu yang terhadap yang masa lalu ya. Dan terhadap yang masa depan itu memberikan kekuatan, yang memberikan satu pengharapan yang pasti ya, bahwa kedatangan Sang Kristus anaknya yang tunggal itu sudah di dalam perjanjian Allah janjikan, sudah dinubuatkan Allah, dan kedatangan yang Kristus itu sudah ada maksud Allah yang Tuhan sudah siapkan dari kekekalan, dan itu akan memberikan pengharapan yang sejati untuk seluruh umat Tuhan di masa baik yang masa lalu, masa ini, dan masa sekarang, dan masa yang akan datang. Sehingga kita mengatakan begini ya, kalimat dengan genap waktunya itu kan begini. Orang-orang perjanjian lama itu mereka mati kan sebelum Kristus datang. Betul enggak? Ya. Kemudian kalau kita di zaman sekarang ini, Kristus sudah naik ke surga. Nah, ada orang-orang yang zamannya para rasul, mereka yang ada hadir sebagai saksi Kristus. Yang Tuhan perintahkan menjadi saksi secara langsung kepada mereka ya. Kita hari ini juga implikasinya kepada kita semua. Nah, jadi bagian genap itu kita melihat gini, orang perjanjian lama itu memandang ke depan karena dia belum janji nubuat itu belum tergenapi, tapi dia percaya kepada janji itu, dia diselamatkan di dalam bagian itu. Nah, jadi sebenarnya kita bisa lihat orang dalam perjanjian lama pun mereka yang diselamatkan tetap ada kaitan dengan Kristus karena mereka menaruh pengharapan itu kepada janji Allah di dalam Kristus atau Sang Mesias. Nah, kita yang di sini yang sudah lewat, kita menaruh pengharapan kita kepada janji Tuhan yang sudah digenapi ya, yang terjadi 2000 tahun lalu di dalam Kristus, dan dia sudah naik ke surga. Nah, jadi kita mengalami semuanya ya, baik yang sebelum dan sesudah itu semua harus di dalam in Christ ya, en Christo atau di dalam Kristus. Kita boleh diselamatkan. Kira-kira begitu mungkin tambahan saya. Berkaitan dengan Ya, mungkin kalau tepat kan berarti di luar kontrol gitu ya, tapi kalau genap kan berarti semua dalam kontrol Allah yang tadi Pak Rusi sudah bilang dalam semua. ketetapan atau ya mungkin lebih kuat kedaulatan Tuhan ya. Dalam kontrolnya. Ya, ketetapan Nah, dikri. mungkin yang berikut Pak Rusli itu tadi kan dimulai sejak kejatuhan manusia dalam dosa itu waktu Tuhan taruh pohon itu kan. Ya. Pohon buah. Pohon pengetahuan baik dan jahat ya. Pengetahuan baik dan jahat yang tidak boleh dilarang kan, Anda tidak boleh makan buah itu. Nah, pertanyaan saya tarik lebih ke belakang lagi. Kalau tidak ada pohon ini, berarti kan tidak ada dosa, tidak ada pelanggaran manusia. Jadi kalau Tuhan tidak taruh pohon ini dalam Taman Eden, itu tidak membuat Adam, Hawa melanggar janji begitu, melanggar melanggar ketetapan begitulah, melanggar peringatan. Nah, itu kan tidak berakibat dosa. Kenapa harus Tuhan taruh pohon itu di Taman Eden gitu loh. Oke. Terima kasih Pak Joni. Ini pertanyaan bagus ya, tapi tidak bisa dijawab dengan singkat. Ya. Dan ini ada kaitan nanti dengan pembahasan kita Roma. Ini doktrin penting ya, doktrin kejatuhan. Karena semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Murka Allah telah melanda seluruh manusia. Semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini Paulus sangat tegas dalam doktrin ini. Ya. Nah, saya kira mungkin pertanyaan ini ya, kalau saya minta izin gitu ya, saya jawab di dalam pertemuan mendatang. Ya, karena ini tidak bisa singkat saya jawab, karena saya harus membangun ya satu proses ya untuk boleh menjelaskan bertahap supaya setiap kita semua nanti bisa tangkap dengan jelas. Ya. Nah, jadi saya kira mungkin untuk pertanyaan ini boleh ya, simpan minggu depan ya. Saya akan bahas ya, nanti di depan. Terus saya langsung masuk di dalam beberapa bagian kitab Roma yang menguatkan bagian ini. Boleh ya? Boleh ya. Boleh. Oke, makasih ya. Ya, jadi setiap pertanyaan kita ini saya senang ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kritis gitu ya. Ya, jangan takut, tanyakan saja. Ya, karena iman Kristen ya bukan iman yang maksudnya tidak bisa menjawab. Kita punya iman kepercayaan semua itu Tuhan sudah adalah sumber hikmat dan segala sesuatu ada dinyatakan. Meskipun kadang ada bagian tertentu yang mungkin kita tidak bisa mengerti secara maksudnya secara akal kita ya. Tetapi dalam bagian itu pun ada bagian yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita boleh mengerti. Ya, jadi tetap saya merasa saya melihat Tuhan memberikan ya, mempersiapkan itu seluruh jawaban-jawaban
ya di dalam kebenaran firman, di dalam kebenaran firman. Oke, mungkin begitu saja. Ada lagi yang lain?